You are going to be very blessed today. Bapak Ibu Saudara akan benar-benar diberkati malam hari ini. And we're going to learn a lot about Jesus today. Dan kita akan belajar banyak tentang Yesus malam ini. And then tomorrow we have a few hours, so we're going to I think we'll be able to go a little bit slower tomorrow, but today we got to go fast. Saudara, besok kita akan memiliki beberapa jam, jadi besok mungkin kita sedikit agak lambat, tapi malam ini karena waktu kita cepat Bapak Ibu Saudara. Before we start, I also want to know how many of you were here when I came to speak here last year? Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang hadir di seminar Pastor Steve tahun lalu? How many people were not here? Oke, pertanyaan diganti. Yang tidak hadir di seminar Pastor Steve tahun lalu? Wow, that's more than half. Ya, lebih dari setengah ternyata yang nggak datang ya saudara ya. Okay, how many people do not know what the blood moon is? Berapa banyak yang tidak tahu apa itu bulan berdarah? Don't know blood moon. Yang tidak tahu bulan berdarah? Which I preached about last time I came. Ya, kali lalu saya datang, saya memberitakan atau mengkhotbahkan tentang hal itu. Okay, we have a lot to do. Okay, let me just go through a couple of housekeeping stuff and then we'll get into the word, okay? Oke, saudara, saya coba melakukan beberapa hal terlebih dahulu, nanti baru kita masuk dalam firman Tuhan. Some of you don't know who I am yet. Ada yang belum tahu siapa saya? Yang belum kenal Pastor Steve? My name is Steve Cioccolanti. Nama saya Steve Cioccolanti. My last name means chocolate maker in Italian. Dalam bahasa Itali, nama belakang saya artinya pembuat coklat. So whenever you eat chocolate, just remember to pray a minute for me. Okay? Jadi kapanpun Bapak Ibu Saudara makan coklat, tolong ingat untuk berdoa 1 menit aja bagi saya. I pastor a church in Melbourne, Australia. Saya mengembalakan satu gereja di Melbourne, Australia. And I wrote a book a long time ago called From Buddha to Jesus. Saya menulis buku cukup lama, sudah cukup lama, dari Buddha menuju atau kepada Yesus. For many years, everybody thought I was the Buddha guy. Selama bertahun-tahun saya dipikir atau dianggap orang sebagai pria yang mengkhotbahkan tentang Buddha gitu But ya. then God had me preach about end times. Tapi kemudian Tuhan membawa saya untuk mengkhotbahkan tentang akhir zaman. And some people found me on YouTube teaching end time. Dan beberapa orang menemukan saya atau melihat saya di YouTube mengajarkan akhir zaman. So then I became the end time guy. Sekarang saya bukan lagi pengkhotbah tentang Buddha, tapi sekarang saya disebut pengkhotbah akhir zaman, saudara. They cannot remember my name Cioccolanti, it's too hard. Kenapa? Karena mereka nggak bisa ingat nama saya, terlalu susah. Cioccolanti itu susah, lebih baik pengkhotbah akhir So zaman. now saudara. I'm the end time guy on YouTube. Jadi kalau saudara tahu saya, maka saya adalah pengkhotbah akhir zaman yang ada di YouTube itu loh. So if that's enough to know about me, if you would like to come to Israel with me, I'm doing a tour in May 2016. Jadi itu cukup perkenalan tentang diri saya, dan kalau Bapak Ibu Saudara mau ke Israel bersama-sama dengan saya ada tour yang saya adakan bulan Mei 2016. So at the back, where's the back? Which way? That way? That In way. the back. Yeah, that way. There's a table and you can just register your interest and we'll email you when we have more information. Kalau Bapak Ibu Saudara tertarik, di belakang sana nanti ada counter dan kemudian saudara bisa tulis email saudara di situ sehingga nanti kami akan memberikan informasi-informasi yang terkait tentang hal tersebut. Before I taught end times in my church in Australia, I taught them the Old Testament. Sebelum saya mengajarkan tentang akhir zaman di gereja saya di Australia, saya mengajarkan kepada mereka tentang perjanjian lama. I took my church through the Old Testament in 12 hours twice. Saudara, saya membawa gereja saya dalam 12 jam pengajaran tentang perjanjian lama selama 2 kali. I believe the Old Testament is the foundation to understanding the book of Revelation. Saya percaya bahwa perjanjian lama adalah dasar atau fondasi supaya kita dapat mengerti apa yang ada dalam kitab Wahyu. So today I'm going to assume that you know some Old Testament. Jadi hari ini saya nganggap Bapak Ibu Saudara engkau tahu beberapa lah tentang perjanjian lama. Now if you're not confident about it, this is actually one of the few teachings we have that has Indonesian subtitle. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak terlalu yakin bahwa saya cukup tahu tentang perjanjian lama atau pengajaran tentang perjanjian lama, maka di sini ada pengajaran, ada 12 pengajaran termasuk dengan di dalamnya ada teks bahasa Indonesianya. So it's called the 4,000 years of history. Dan dalam seri ini disebut 4.000 tahun sejarah. Recently I updated this teaching. Baru-baru ini saya memperbaharui pengajaran ini.
I added 2,000 years. Saya nambahin bukan 4.000 tahun lagi, tapi sekarang tambahin 2.000 sudah jadi So 6.000 tahun. we just finished this. You're the first church to know about this. 6,000 years of history in only 3 hours. Saudara saudara ada gereja pertama yang tahu tentang hal ini saudara. Karena kami baru saja selesai menerbitkannya. Sehingga 6.000 tahun sejarah dalam waktu 3 jam pengajaran. So this will answer questions people have like, what about the Crusades? When we talk about jihad, they like to blame us about the Crusades. Saudara, dan di dalam pengajaran ini kita akan mendapat jawaban tentang bagaimana dengan perang salib. Kalau misalnya kita berbicara tentang jihad, maka orang-orang sepupu kita akan menyerang kita tentang perang salib. And I think every pastor gets asked, what's the difference between Catholic and Protestant? Dan saya percaya banyak pendeta yang ditanyain apa perbedaan antara Katolik dengan Protestan. So that's 1 hour out of the session we do. Dan itu 1 jam dari salah satu sesi dalam pengajaran ini. Okay, I'm sorry it's only English, this one. Saudara, kalau yang ini nggak ada teks bahasa Indonesia, cuma bahasa Inggris, saudara. Today we're going to do this. Hari ini kita akan lakukan ini. We're going to do Hebrew roots. Kita akan berbicara tentang akar-akar Ibrani. Tomorrow we'll talk about the 9 holidays that God predicted or planned. Saudara, dan besok kita akan bicara tentang 9 hari kudus yang Tuhan sudah rencanakan. Today we're going to do the proof that the blood moons are signs from God. Dan hari ini kita akan melakukan atau membagikan mengenai bukti bahwa bulan berdarah adalah tanda yang berasal dari And Tuhan. I will explain what the blood moons are. Dan saya akan jelaskan apa itu bulan berdarah terlebih dahulu bagi Bapak All right, Ibu yang belum shall tahu. we pray? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Father, we just commit our time to you. Bapak, kami menyerahkan waktu ini kepadamu. We thank you, Lord, that you are here with us. Kami bersyukur Tuhan Kau ada di sini bersama dengan kami. We thank you that you are good. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau baik. And end times is not going to scare us. Dan akhir zaman tidak akan menakutkan bagi kami. You are our God, Sebab Engkaulah Tuhan kami. our Savior, Engkaulah Juru Selamat our kami. healer, Engkaulah penyembuh our kami. provider. Engkaulah penyedia bagi kami. And we'll always trust in you. Dan kami selalu percaya kepadamu. Thank you for changing our lives Terima kasih Tuhan Kau mengubah hidup kami. tonight in Malam Jesus' ini name. di dalam nama Yesus. Amen. 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 Hey, you know, when we get started, I want to say this. Don't be afraid of any part of the Word of God. Saudara, ketika kita akan mulai, saya mau sampaikan ini terlebih dahulu. Jangan takut akan bagian apapun dalam firman Tuhan. No matter what happens, Tidak peduli apapun yang terjadi, no matter what disasters come, tidak peduli apapun bencana yang datang, even if the dollar becomes no value, walaupun dolar pada akhirnya nggak bernilai sama sekali, my God shall supply all your needs according to sebab His riches and Allahku glory. akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. So don't be afraid. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara. Turn to your neighbor. Lihat kiri kanan Bapak Ibu. Make sure you tell him, my God will supply all your needs. Pastikan Bapak Ibu Saudara katakan kiri kanan Saudara, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. All right. Now, I want to tell you, I talked about the blood moons maybe 6 years ago. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, saya bicara tentang bulan berdarah ini kurang lebih 6 tahun lalu. The dates for the blood moon, I put in my book, The Divine Code, in 2010. Saudara, dan tanggal mengenai bulan berdarah itu saya sudah taruh di buku saya The Divine Code, Kode-Kode I've Ilahi been 2010. sharing this message to Asia and Australia for at least 5 years. Dan saya sudah membagikan tentang hal ini kepada negara-negara di Asia, di tempat saya di Australia itu kurang lebih 5 tahun sudah saya memberitakan hal ini. And I said that there will be some things that will happen will be a financial collapse. Dan saya katakan akan ada sesuatu yang terjadi bicara tentang keruntuhan finansial. This stock market crash of China is no surprise if you know the blood moon. Jatuhnya pasar saham Cina, saudara, itu bukan hal yang mengejutkan bagi kita kalau kita sungguh-sungguh mengetahui mengenai bulan berdarah. But many people don't believe. Tapi banyak orang tidak percaya. They think, well, you know, the moon turning to blood is just another natural event. Mereka pikir bahwa bulan berwarna darah itu hanya sekedar kejadian alamiah belaka. How can we be sure that it's a sign from God? Bagaimana kita bisa sungguh yakin bahwa itu adalah tanda dari Tuhan? So today I'll tell you proof that these blood moons are signs from God. Jadi hari ini saya akan memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa bulan berdarah ini adalah tanda daripada Tuhan. Jesus said in Luke chapter 21, Yesus katakan di Lukas pasal 21 verse 11, ayat yang ke-11. there will be great earthquakes in various places and famines and pestilences, and there will be fearful sights and great signs from heaven.
Dikatakan bahasa Indonesia, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jesus continues in verse 25. Yesus melanjutkan di ayat yang ke-25 Lukas pasal 21. And there will be signs in the sun, the moon, and the stars, and on the earth distress of nations with perplexity, and the sea and the waves roaring. Dikatakan dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Men's hearts failing them from fear and the expectation of those things which are coming on the earth, for the powers of heaven will be shaken. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa di langit akan digoncangkan. Now God gave us signs. Tuhan berikan kepada kita tanda. Now when you see a sign, it doesn't mean that you're already there. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau melihat papan tanda misalnya, maka itu bukan berarti saudara sudah sampai di tempat yang ditunjukkan papan tanda itu, bukan. Some of the people who are skeptics, they say, oh, the blood moon came, but nothing happened. Beberapa orang yang skeptik, mereka bilang gini, aduh ada bulan berdarah tapi kok nggak ada apa-apa yang terjadi. Something did happen, Sesuatu terjadi Bapak Ibu. but it doesn't always have to be on the exact day of the blood moon. Tetapi itu tidak harus terjadi pada hari yang bersamaan, hari yang tepat dengan terjadinya bulan berdarah. Because these things going on in the sky, they are signs pointing to something that's to come. Kenapa? Karena hal-hal yang terjadi di langit ini, itu mereka merupakan sebuah tanda menunjuk kepada sesuatu yang akan terjadi. If you come to Australia, Kalau Bapak Ibu Saudara datang ke Australia, I live in Melbourne. saya tinggal di Melbourne. If you're going to drive to Melbourne, you will see signs that Kalau Bapak point to Melbourne. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mengemudikan mobil saudara berkendara ke Melbourne, maka saudara akan melihat papan tanda yang mengarah ke Melbourne. If you see this sign, does it mean you have arrived in Melbourne? Kalau Bapak Ibu Saudara melihat papan tanda Melbourne gitu, apakah itu berarti saudara sudah sampai di Melbourne? Not yet. Belum. How do signs work? Bagaimana cara papan tanda ini bekerja? A sign might tell you you are 900 kilometers close, away from Melbourne. Dan papan tanda yang seperti ini akan menunjukkan bahwa, oh jarak Bapak Ibu Saudara dari tempatmu sekarang ke Melbourne itu kurang lebih 969 km. You keep following the signs. Now it says, oh, you are 30 kilometers away from Melbourne. Saudara terus ikutin papan tandanya dan kemudian papan tandanya katakan, oh sekarang 30 km dari You Melbourne. still have not arrived in Melbourne, Tapi kan belum sampai Bapak Ibu Saudara. but you know you're close. Tapi kita tahu kita sudah dekat. It's coming very soon. Kita akan sampai di situ dengan segera. And if you keep following the signs, you arrive in the city of Melbourne. Dan kalau saudara terus mengikuti tandanya, maka saudara akan sampai di kota Melbourne. And you can enjoy all the benefits of arriving in Melbourne. Dan saudara bisa menikmati segala kesenangan dengan mendarat atau sampai di kota Melbourne. In the same way, the prophetic signs are pointing to something to come. Dengan cara yang sama ada tanda-tanda profetik yang menunjuk kepada sesuatu yang akan datang. Revelation chapter 6 verse 12 Wahyu 6:12 predicts what happens when the sixth seal is opened. memprediksikan apa yang terjadi ketika meterai yang ke-6 dibuka. Tomorrow we will talk about seal 1, 2, 3, 4, 5. Besok kita akan bicara tentang meterai 1, 2, 3, 4, 5. But let's pick up on the sixth seal. Tapi mari kita lihat tentang meterai ke-6 dulu. I watched as the Lamb opened the sixth seal, a powerful earthquake struck, the sun turned as black as sackcloth made of hair, and the full moon turned as red as blood. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. For many years people read that and they didn't know what did that mean. Selama bertahun-tahun orang baca ayat ini, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. When you read the Bible, you always take the simplest, most literal explanation first. Ketika kita membaca Alkitab, kita harus berusaha untuk memahami pengertian yang paling sederhana, Bapak Ibu There may Saudara. be many layers of meaning, Ya, mungkin akan ada beberapa lapisan dari makna yang terdapat. but we start with the simplest. Tapi mari kalau kita berusaha untuk memahaminya, mulailah dengan pengertian yang paling sederhana. What does it mean that the sun turns dark? Apa maksudnya bahwa matahari menjadi gelap gulita? It cannot mean that the sun explodes, Enggak mungkin artinya langsung, oh matahari akan meledak. because God said He made the sun and the moon to stand forever. Kenapa? Karena Alkitab katakan bahwa Tuhan menciptakan matahari dan bulan untuk tetap tinggal selama-lamanya. So this is a very simple
explanation for the sun turning dark. Jadi ini adalah satu contoh yang sangat atau penjelasan yang sangat sederhana tentang bagaimana matahari menjadi gelap gulita. When the sun turns dark, we call it a solar eclipse. Ketika matahari menjadi gelap gulita, kita menyebutnya sebagai gerhana matahari. And this year, 2 solar eclipses occur on 2 holy days on God's calendar. Dan tahun ini terjadi 2 kali gerhana matahari dalam 2 hari kudus dalam kalendernya Tuhan. On the 20th of March 2015, there was a solar eclipse on the 1st of Nisan. That's the religious new year. Saudara, 20 Maret 2015 terjadi gerhana matahari, itu terjadi pada tanggal 1 Nisan, itu adalah tahun baru agama bagi And mereka. soon there will be a solar eclipse, a partial solar eclipse on the 13th of September, which is the civil new year. They have 2 calendars. Saudara, dan gerhana matahari setengah itu terjadi pada tanggal 13 September 2015. Dan itu bagi orang Yahudi adalah hari yang sama dengan tahun baru bagi masyarakat mereka. Jadi mereka punya 2 tahun baru. Tahun baru bagi para imam dan tahun baru bagi para masyarakat. What does it mean that the moon turns to blood? Apa maksudnya bulan berubah menjadi darah? I don't think literal blood will be dripping on the surface of the moon. Saya nggak merasa bahwa maksudnya itu adalah akan ada darah yang berceceran atau bercucuran di atas bulan, saudara. But even scientists called a lunar eclipse a blood moon. Tapi bahkan para ilmuwan menyebut gerhana bulan itu sebagai blood moon atau dalam bahasa Indonesia bulan And berdarah. since last year to this year, there will be 4 consecutive blood moons on God's holy days. Dan dari tahun lalu sampai tahun ini sudah terjadi 4 gerhana bulan atau bulan berdarah berturut-turut dalam 4 hari rayanya Tuhan. Now God assumes if you're Christian that you read the Bible. Saudara, jadi Tuhan itu beranggapan begini, kalau kita orang Kristen kita pasti baca Alkitab. And that you know what the holidays are. Sehingga Tuhan beranggapan kalau kita baca Alkitab kita pasti tahu apa aja hari rayanya Tuhan. That's part of the understanding the Hebrew roots of our faith. Dan itu adalah salah satu bagian dari pengertian pemahaman dari akar Ibrani dalam iman kita. So the holidays I cannot explain today, tomorrow we will. Saudara, saya nggak bisa jelaskan sepenuhnya hari ini, tapi besok kita akan jelaskan. But the holidays that the lunar eclipses will occur are Passover, Sukkot, Passover, Sukkot. Tetapi hari rayanya Tuhan, hari kudusnya Tuhan, di mana terjadi gerhana bulan atau bulan berdarah ini disebut tetrat di hari raya Paskah, hari raya Sukkot, hari raya Paskah, dan hari raya Sukkot. In case you don't know what eclipses are, let me explain a little bit of science. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mengerti apa itu gerhana, maka saya coba jelaskan sedikit saja tentang ilmu Why do pengetahuan. eclipses occur? Mengapa gerhana bisa terjadi? Well, it's because God has made the earth, the moon, and the sun in such a way that you can see eclipses. Saudara, Tuhan menciptakan bumi, matahari. You can. Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bumi itu dengan cara yang luar biasa sehingga kita dapat menyaksikan terjadinya gerhana. If the sun was a different size, if the moon was a different size, if the distance between the earth and the moon was different, then you cannot have any eclipse. Saudara, kalau misalnya ukuran matahari itu bukan seperti ukuran yang sekarang, atau ukuran bulan juga berbeda dengan ukuran yang sekarang, atau jarak di antara matahari, bulan, dan bumi itu berbeda, maka kita nggak mungkin ada peristiwa alam yang namanya gerhana. It's because God has designed the earth and the moon and the sun perfectly that you can once in a while have the moon perfectly cover the sun. Saudara, karena Tuhan sudah mendesain atau merancang bumi, matahari, dan bulan dengan sempurna, sehingga kita bisa menyaksikan pada satu titik di mana bulan itu sungguh-sungguh berada di antara matahari dengan bumi. In this case, the moon blocks the sun. It's called solar eclipse. Dalam kasus ini, ketika bulan menghalangi matahari, cahaya matahari ke bumi itu disebut gerhana matahari. Not all of the earth can see the solar eclipse at the same time. Tidak semua bagian bumi dapat melihat terjadinya gerhana matahari. So where the moon casts its shadow on the earth, it's called the path of totality. Jadi jarak di mana atau tempat titik di mana bulan itu, bayangan bulan itu jatuh di atas bumi itu disebut path of totality. Disebut jalur kepenuhan atau jalur totalitas. Other times, the moon goes behind the shadow of the earth. Saudara, di kali yang lain maka bulan itu berada di balik bayang-bayang bumi. And the earth blocks the sunlight.
Sehingga bumi menghalangi cahaya matahari yang seharusnya dipantulkan bulan. But the earth has a lot of atmosphere, so the light refracts and then hits the moon, and it's redshifted. It makes the moon look red. Tapi karena bumi sendiri memiliki satu radiasi cahaya yang luar biasa, sehingga radiasi dari cahaya bumi itu dapat dipantulkan juga sedikit ke bulan yang membuat bulan berwarna merah seperti Who darah. made all this? Siapa yang menciptakan ini semua? Not the devil. Bukan iblis Bapak Ibu. God made this. Tuhan yang ciptakan ini. And this points to something about Jesus. Dan hal ini selalu merujuk atau menunjukkan kepada sesuatu tentang Yesus. Now, we found that when you have these 4 blood moons in consecutive order, falling on Passover, Sukkot, every time it happens in the past 2,000 years, some major prophecy gets fulfilled. Saudara, kita memperhatikan bahwa apabila terjadi bulan berdarah atau gerhana bulan dalam urutan seperti ini, di hari raya Paskah Sukot, maka dalam 2000 tahun sejarah ini, saudara, ada sesuatu yang penting yang terjadi dalam sejarah umat So manusia. here's a timeline of 2,000 years. Saudara, ini adalah garis waktu dari 2000 tahun yang And ada. from 1949 to 1950, there were 4 blood moons. We call that a tetrad. Dan di tahun 1949 sampai 1950 terjadi 4 kali bulan berdarah, kita menyebutnya sebagai tetrad. A tetrad is just Greek for 4. Tetrad itu adalah bahasa Yunani artinya 4. When you want to sound smart, you change English into Greek. Ketika kita pengen terlihat pintar, ubah aja bahasa Inggris jadi bahasa Yunani, saudara. I don't know why they cannot just say 4. Saya nggak tahu kenapa peristiwa ini nggak cuma nggak disebut aja 4 gitu ya atau But it's 4 like, gitu. sometimes we say triad. Triad means 3 in Greek. Kadang-kadang kita menyebut kata-kata seperti triad gitu ya. Triad itu artinya 3 dalam bahasa Yunani. Tetrad means 4. That's all. Tetrad artinya 4 ya. Cuma itu artinya, nggak ada arti yang lain. So when there was a tetrad, it was around the same time the nation of Israel was born. Saudara, jadi ketika terjadinya tetrad ini di tahun 1949 dan 50 ini, itu adalah terjadinya di mana waktu yang bersamaan ketika negara Israel dilahirkan. Because they rejected the Messiah, Oleh karena mereka menolak Mesias, they were dispersed from their nation in 70 AD. mereka dipecahkan daripada bangsa mereka selama 70. sejak tahun 70 Masehi. But God said that in the end time, I will bring the Jews back to their nation. Mereka dicerai-beraikan sejak tahun 70 Masehi dan kemudian tapi Alkitab katakan bahwa di akhir zaman, di hari akhir akan mengumpulkan kembali And sisa-sisa when bangsa this Yahudi. important prophecy was fulfilled, the moon turned to blood 4 times. Dan ketika nubuatan yang penting ini digenapi, maka bulan berubah menjadi darah 4 We kali. find another tetrad from 1967 to 1968. Dan kita menemukan tetrad berikutnya itu di tahun 1967 sampai 68. The Jews now have their nation, but they didn't have their capital, Jerusalem. Sekarang orang Yahudi punya negara mereka, tapi mereka belum memiliki ibu kota negara mereka yaitu Yerusalem. In the 6-day war, they won their capital city back under their control. Kita tahu sama-sama dalam perang 6 hari mereka berhasil merebut Yerusalem, merebut kembali ibu kota negara mereka. Around that same time, the moon said, it's coming, it's coming, it's coming, it's coming. Pada waktu yang nyaris bersamaan, maka bulan memberikan tanda bahwa hal itu akan terjadi, hal itu akan terjadi, hal itu akan terjadi, hal itu akan terjadi. When we go back 500 years, Tapi mari kita kembali 500 tahun sebelum there itu. was another tetrad Ada tetrad yang lain. from 1493 to 1494. Ada di tahun 1493 sampai 1494. Anyone who knows history knows that was a very important time. Setiap orang yang belajar sejarah pasti tahu rentang waktu ini adalah rentang waktu yang sangat penting. In 1492, all the Jews were expelled out of Spain and Europe. 1492 seluruh orang Yahudi ditolak atau diusir dari Spanyol dan Eropa. And at the same time, Columbus discovered 2 new continents, North and South America. Dan pada waktu yang bersamaan Columbus menemukan 2 benua baru, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Now, we are in the middle of another tetrad. Saudara, kita ada di tengah-tengah dari tetrad yang berikutnya. From 2014 to 2015. Dari 2014 ke 2015. The question is this a signal, a trigger for anything? Saudara, pertanyaannya adalah apakah ini adalah sebuah pemicu atau ini adalah sebuah signal bagi sesuatu yang akan terjadi?
I can see technical difficulty. Saya bisa melihat terjadi kerusakan teknis di layar. You cannot see right now, right? Saudara nggak bisa melihat apa yang terjadi ya. We be patient. You can fix. Sabar. I want you to see this. Saya mau saudara melihat hal ini. I animate, I press, see if it works. Can you see? Bapak Ibu saudara bisa melihatnya? Good now? Oh, Oh, I'm in the way. Why am I in the way? Should I be standing there? saya perlu berdiri di sana? You want to move me? You can move me. It's okay. Bisa dipindahkan? You didn't come to see me. You came to hear the word. Saudara datang ke sini kan untuk mendengar firman. Okay or not? Okay to stay? I'm blocking this right here, but everybody else can kind of see. Yeah? Saya menghalangi yang di tengah, tapi sisi kiri kanan semua bisa lihat. Actually, no matter where you move me, I'm gonna block somebody. Ya. If I stand there, I block all those people. Yeah? Oke. And they have a screen there, yeah? works. Okay, Okay. all right. Everyone can see. Semuanya bisa melihat? Good, all right. Baik. Now take a look at this. In the past 2,000 years, there have been 8 tetrads. Dalam 2000 tahun terakhir terjadi 8 kali tetrat Bapak Ibu I want Saudara. to show you something you might not have seen before. Saya mau menunjukkan sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara yang belum pernah Bapak Ibu lihat sebelumnya. Because Pastor Steve likes numbers. Karena Pastor Steve suka sekali dengan angka-angka. Between the 6th and the 7th tetrads, there were 19 years. Dari tetrat ke-6 dan ke-7 ada 19 tahun rentangnya. Between tetrad number 7 and 8, the current one is 8, there were 47 years. Dari rentang dari antara tetrat ke-7 sampai tetrat ke-8, sekarang kita ada di rentang tetrat ke-8 nih Saudara. Now, Itu 47 tahun. You know, 1947 is the year the UN recognized the state of Israel. Dan kita tahu sama-sama 1947 adalah tahun di mana PBB mengakui keberadaan negara And Israel. God spelled 1947 in the stars, Dan Tuhan menjelaskan 1947 lewat tanda-tanda di langit. in the sky. Di langit, Saudara. Amazing, right? Luar biasa bukan? Even more amazing. Watch this. Bahkan hal yang lebih luar biasanya adalah ini, perhatikan. Between tetrad 4 and 3, there were 19 years. Di antara tetrat keempat dan ketiga jaraknya adalah 19 tahun. And between tetrad 3 and 2, there were 47 years. Dan antara tetrat ketiga dan kedua jaraknya juga 47 tahun. So when you look at all the tetrads, it shows 1947 this way and 1947 the opposite way. Jadi A mirror image. Kalau kita melihat keseluruhan tetrat yang terjadi, di sisi sini menunjuk 1947, di sisi sebelah sini juga menunjuk 1947. Now remember when the temple and Jerusalem were destroyed? Ingatkah Bapak Ibu Saudara ketika Bait Allah di Yerusalem itu dihancurkan, 70 AD. 70 Masehi. So here's interesting thing. If you add 1947 to 70 AD, where do you come to? Saudara, kalau kita menambah 1947 ditambah tahun 70, kita akan sampai di tahun berapa, Saudara? You come to 2017. Jumlahnya 1947 tambah 70 berarti 2017. Tomorrow we will show you how important, how prophetic 2017 is. Besok kita akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara betapa pentingnya 2017. Today we just want to look at the 8th tetrad. Hari ini kita akan hanya melihat mengenai 8 tetrat yang sudah terjadi selama 2000 tahun terakhir. 8 is the number of new beginning. 8 itu adalah angka yang melambangkan permulaan baru. This is the last tetrad we'll see in our lifetime. Dan ini adalah tetrat terakhir yang bisa kita lihat dalam waktu hidup kita. If you live for 100 years, there's going to be no more tetrad for you. Kalau kita hidup sampai 100 tahun, maka kita nggak akan bisa melihat lagi tetrat manapun. So I'm going to go through each of the blood moons plus the solar eclipses in between and show you God's signal very important events. Saya akan membawa saudara ke dalam penjelajahan tentang 4 bulan berdarah dan juga 2 gerhana matahari yang The terjadi. first blood moon came on the 15th of April last year. Untuk menunjukkan bahwa ini adalah tanda dari Tuhan. Terjadi 15 April 2014, bulan berdarah yang pertama tahun lalu. Did the world change after this blood moon? Apakah dunia berubah setelah 15 April 2014? Or did everything stay the same? Ataukah semuanya masih sama aja? Well, you know, from June 2014, ISIS came on the scene. Tahukah saudara bahwa ISIS itu muncul Juni 2014? Last year, nobody knew what ISIS was. Sebelumnya nggak ada yang tahu ISIS itu apa.
Suddenly, ISIS takes Syria, takes Iraq so quickly. Tiba-tiba ISIS berhasil merebut Syria dan merebut Irak dengan begitu cepat. The goal of ISIS is not just to take Syria and Iraq. Tujuan dari ISIS bukan hanya untuk merebut Syria dan Irak. ISIS wants to start a new caliphate ISIS ingin membuat satu khalifah baru. that includes Africa, Europe, and Asia. Dan termasuk Afrika, Eropa, dan Asia. The Muslims have had 4 caliphates. Muslim have 4 caliphs. Yeah. Para Muslim mereka memiliki 4 khalifah. ISIS wants to start the 5th caliphate. Dan ISIS ingin memulai 5 khalifah yang kelima bagi mereka. After the first blood moon, 3 teenage Jews were kidnapped. Saudara, setelah bulan berdarah yang pertama, ada 3 anak muda atau remaja Yahudi This diculik. happened on the 12th of June. Terjadi 12 Juni 2014. On the 30th of June, the Israeli authorities found their bodies. They had been murdered. 30 Juni 2014, bangsa Israel, tentara Israel menemukan tubuh mereka dibunuh. And they found the Palestinian Authority, the Hamas, was to blame. Dan mereka menemukan bahwa mereka menyatakan bahwa Hamas lah yang dipersalahkan atas terjadinya kejadian ini. So a new war started on the 8th of July called the 50-day war. Dan terjadilah perang baru yang dimulai dari 8 Juli sampai 26 Agustus, 50 hari perang. When there was a tetrad in 1949, there was a war of independence. Saudara, di 1949 ada tetrat, ada terjadi perang kemerdekaan bagi Yerusalem. When there was a tetrad in 1967, there was a 6-day war. Saudara, di 1967 terjadi perang perebutan Yerusalem 6 hari. Sebelumnya 1949 perang kemerdekaan. So I said to audiences for 5 years, when you see this tetrad, surely there will be war. Dan saya sudah katakan selama 5 tahun terakhir saya ngajar soal ini, saudara. Saya katakan tetrat ini kita lihat akan terjadi perang. So we had the 50-day war in which 2,200 Palestinians were killed. Saudara, dan terjadi perang 50 hari yang terjadi ada 2.200 korban orang Palestina. After that, we began to see something new. Setelah itu kita melihat sesuatu yang baru. The beheading of people on YouTube. Pemenggalan atau pemancungan kepala orang-orang bahkan ditayangkan di It YouTube. started with James Foley on the 19th of August 2014. Dimulai dari seorang yang bernama James Foley, 19 Agustus 2014. Then Stephen Sotloff, then David Haynes. Kemudian Stephen Sotloff dan David Haynes. Then we had the second blood moon. Dan kemudian ada bulan berdarah yang kedua. This came on the 8th of October last year. Terjadinya 8 Oktober 2014 tahun lalu. ISIS continued to behead 2 more people. ISIS terus-menerus memancung 2 orang lagi. And I mean uploaded on YouTube. Dan mereka tayangin di YouTube, Bapak Ibu. Alan Henning and Peter Kasich. Alan Henning dan kemudian Peter Kasich. This continued to the beginning of this year, 30th of January. They beheaded Kenji Goto. Kita tahu sama-sama di awal tahun ini, Januari, Kenji Goto dipancung, dipotong kepalanya. Now many people don't know that Kenji Goto is a born-again Christian. Banyak orang tidak tahu bahwa Kenji Goto adalah orang Kristen lahir baru. And he had gone in to rescue Haruna. This friend of his, Haruna. Dan dia datang ke sana untuk menyelamatkan Haruna, temannya. Haruna was a troubled man. Psychologically Haruna adalah seorang yang memiliki disturbed. masalah dengan mentalnya atau dengan kejiwaannya. And he went over to the Middle East for adventure, to make money. Dan dia pergi ke Timur Tengah untuk petualangan, untuk menghasilkan uang. Kenji went to get him and rescued him and take him back to Japan. Kenji ingin membawa dia pulang ke Jepang, makanya dia pergi ke sana. Then Haruna went back again. Kemudian Haruna balik lagi. And Kenji, who has a wife and 2 children, went back to Syria to get Haruna. Kenji yang memiliki seorang istri dan 2 orang anak harus balik lagi ke Syria untuk jemput Haruna. But this time, neither of them escaped. Tapi kali ini tidak kedua-duanya dari mereka yang berhasil meloloskan diri. They were taken prisoner by ISIS. Mereka ditawan oleh ISIS. The pastor of Kenji Goto said he has a very strong sense of justice. Gembala daripada Kenji Goto mengatakan bahwa dia memiliki satu rasa keadilan yang tinggi. And he has compassion, especially for the children. Dan Kenji ini memiliki belas kasihan khususnya buat anak-anak. So he went to the Middle East not to make money or for adventure. Sehingga dia pergi ke Timur Tengah bukan untuk cari uang, cari duit atau petualangan, bukan. He's one of the few Japanese journalists who actually believe in Jesus. Dia adalah salah satu dari cuma beberapa jurnalis Jepang yang percaya kepada Yesus. And the Bible predicts that
Christians will be beheaded in the last days. Dan Alkitab sudah memprediksikan bahwa orang-orang Kristen, orang-orang percaya akan dipenggal atau dipancung di hari-hari I terakhir. believe Kenji suffered to be a witness for Jesus. Saya percaya penderitaan Kenji memang harus terjadi karena dia dipenggal bagi And I Yesus. wish if any Japanese person listened to me, that you'd realize that Kenji is a message for all of Japan. Dan kalau ada orang Jepang yang mendengarkan kepada saya atau nanti orang Jepang mendengarkan ini, saya mau katakan Kenji adalah pesan bagi seluruh That Jepang. Jesus Christ makes such a difference in people's lives. Bahwa Yesus Kristus membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang. And the Japanese should celebrate this man, Kenji Goto, as a hero. Dan Jepang harus menyatakan Kenji Goto, orang ini, sebagai seorang pahlawan. Not just because he's a journalist, but because he's a Christian. Bukan hanya karena dia seorang jurnalis, tapi karena dia adalah orang Kristen. Then in December 2014, we had another horrific execution by ISIS. Desember 2014 terjadi eksekusi yang sangat mengerikan yang lain yang dilakukan oleh ISIS. In December, Christmas Eve, they captured a Jordanian pilot. Pada malam Natal 24 Desember, mereka menangkap pilot Yordania. And in February 2015, they released a YouTube video showing this man burning alive. Dan tanggal 3 Februari 2015, mereka mengupload video di YouTube yang menunjukkan pilot ini dibakar hidup-hidup. In the same month, ISIS released a video of them beheading 21 Egyptian Christians. Di bulan yang sama, ISIS mengupload video atau meluncurkan video mereka memancung 21 orang Kristen Koptik dari On the Mesir. video, you can hear the last words of some of those Egyptians. Dan di video itu Bapak Ibu Saudara bisa mendengar kata-kata terakhir dari orang Mesir yang dipancung atau They dipenggal said kepalanya. in Arabic, Master Jesus. Mereka menyebutkan dalam bahasa Arab, Tuhan Yesus. Doesn't the Bible say that whoever calls on the name of Jesus shall be saved? Bukankah Alkitab kita katakan barang siapa berseru kepada nama Tuhan, It mereka doesn't akan diselamatkan. matter what the devil does to our body. Tidak peduli apapun yang iblis bisa lakukan pada tubuh kita. If we call on Jesus, we shall be saved for eternity. Tapi kalau kita berseru kepada Yesus, kita akan diselamatkan kepada Come on, kekekalan. hallelujah. Haleluya. The Bible predicted this. Alkitab sudah memprediksikan atau In menubuatkan the hal ini. last days, this would happen. Di hari-hari terakhir ini akan terjadi. Something changed when the tetrad came. Sesuatu berubah atau terjadi ketika tetrat itu ada. In Revelation chapter 20, John got to see the future. Wahyu pasal 20, Yohanes diizinkan Tuhan untuk melihat masa depan. I believe John got to see 2015. Saya percaya apa yang dilihat Yohanes salah satu bagiannya adalah 2015. And he wrote 2,000 years ago, Padahal dia menulisnya 2000 tahun sebelumnya. I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus. Dikatakan, aku melihat jiwa mereka yang dipenggal bagi Yesus. That means he could have seen Kenji Goto. Artinya dia bisa melihat si Kenji Goto. They were beheaded for the word of God. Kenapa? Karena mereka dipenggal untuk firman Allah. And they had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands. Mereka yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. No matter what you do, Tidak peduli apapun yang Bapak Ibu lakukan. don't take the mark of the beast. Jangan ambil tanda daripada si If binatang you are itu. still here during the tribulation and you're watching this video, Kalau Bapak Ibu Saudara masih tetap ada sampai masa tribulasi, masa aniaya, dan menonton video ini, don't take the mark of the beast. jangan pernah pasang tanda dari binatang itu. Worship God instead. Sembahlah Tuhan, tetaplah Say, sembah but I won't be Tuhan. able to buy and sell. Bagaimana kalau kita tidak bisa membeli atau menjual? Don't worry about it. Jangan khawatir tentang hal itu. My God shall supply all your needs Sebab according to his riches Allahku and akan glory. memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. In Revelation 6 verse 10, they cried with a loud voice saying, How long, O Lord, Wahyu holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Wahyu 6 ayat 10 dikatakan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lama lagi ya Tuhan yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. John saw these Egyptian family members crying over their sons. Yohanes melihat keluarga dari orang-orang Mesir ini yang menangisi putra mereka. And God said, Dan Tuhan katakan, just wait a little bit longer.
tunggu sedikit lebih lama. He didn't say this will go on a long, long time. Tuhan nggak katakan bahwa ini akan terjadi begitu lamanya. He said, when you see this, it's only a little bit more time. Dia katakan begini, ketika engkau melihat hal-hal ini, maka tinggal Thank sedikit waktu God lagi. for His mercy. Syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, saudara. Now, before the third blood moon, we have an intervening solar eclipse. Sebelum bulan berdarah yang ketiga atau gerhana bulan yang ketiga, di tengah-tengahnya ada gerhana matahari. It occurred on the Jewish religious New Year. Terjadi pada hari raya agama orang Yahudi. What happened after that? Apa yang terjadi? It was a unique solar eclipse. Terjadinya gerhana matahari ini unik karena terjadinya di Now, hari raya agama orang Yahudi. The ancient Jewish rabbis have a saying or a teaching. Rabi-rabi Yahudi zaman dulu purbakala menyebut ini dalam pengajarannya. They'd always believed that the eclipses were signs from God. Mereka selalu percaya bahwa gerhana ini adalah tanda dari Tuhan. They believed that the lunar eclipse were signs of judgment on the Jews. Mereka percaya bahwa gerhana bulan itu adalah tanda penghakiman bagi orang Yahudi. But they believed the solar eclipses were signs of judgment on the Gentile nations. Tapi mereka percaya bahwa gerhana matahari itu adalah tanda penghakiman bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Immediately after this solar eclipse, Dan tepat setelah gerhana matahari itu terjadi, Saudi Arabia launched an unprecedented military intervention in Yemen. tiba-tiba 25 Maret Arab Saudi melepaskan atau mengirimkan pasukan militernya untuk menduduki Yemen. If you don't realize it, a war just started between Saudi Arabia and Iran. Dan kalau Bapak Ibu Saudara tidak menyadarinya bahwa sedang terjadi perang antara Arab Saudi dengan Iran. But it's called a proxy war. They're fighting it not in their land, they're using other people to fight it in Yemen. Tapi mereka menyebutnya sebagai perang proksi. Artinya begini, perang proksi itu artinya begini. Mereka tidak berperang di negara mereka, tapi mereka memakai negara lain, yaitu Yaman untuk berperang. Yemen is 35% Shia Muslim. Kenapa? Karena di Yaman mereka terdiri dari 35% penduduknya adalah Muslim Syiah, aliran Syiah. The rest of them are Sunni Muslim. Dan sisanya adalah Islam aliran Sunni. So Iran backs the Shia in Yemen. Sehingga Iran itu mendukung orang-orang Muslim Syiah di Iran, di Iran Yaman. sends money, Iran sends weapons. Dan negara Iran lah yang mengirimkan uang kepada mereka, mengirimkan senjata kepada mereka. Saudi Arabia is Sunni. Dan sementara Arab Saudi mereka kebanyakan adalah aliran Sunni They don't Islamnya. like what's going on next door to them. Mereka tidak suka dengan apa yang terjadi tepat di sebelah mereka. And so they go in to support the Sunnis. Sehingga Arab Saudi berusaha untuk datang dan mendukung Islam Sunni yang ada di sana. This war started 5 days after the solar eclipse. Perang ini terjadi 5 hari tepat setelah gerhana matahari. When you see a sign, that means something is coming. Ketika kita melihat ada tanda, maka sesuatu akan terjadi. Then we had on the 4th of April this year, the third blood moon. Kita tahu sama-sama ada gerhana bulan yang ketiga tahun ini, 4 April 2015. Around that time, on the 2nd of April, Obama revealed a historic nuclear deal with Iran. Dan tanggal 2 April, Obama menyatakan perjanjian yang bersejarah mengenai nuklir antara Amerika dengan Iran. They are still negotiating it, Mereka masih menegosiasikannya. so they say, Yang mereka bilang, but they just keep pushing the deadline. tapi mereka terus-menerus berusaha mengejar tenggat waktunya. And anyone with common sense knows they're just giving Iran time to build a nuclear bomb. Dan semua orang yang punya akal sehat akan mengetahui bahwa ya mereka hanya sekedar memberikan Iran waktu untuk membangun nuklir. So as of the 2nd of April, the world starts lifting sanctions against Iran. Dan setelah 2 April ini, pada saat yang sama juga dunia mengangkat sanksi mereka kepada Iran. Immediately, Russia sells $800 billion worth of missiles to them. Dengan segera Rusia menjual 800 billion. I think so about that. 800 miliar dolar harga rudal menjual 800 miliar dolar, saudara, kepada Iran. The sanctions is causing suffering in Iran. Kenapa? Karena sanksi mereka, di embargo mereka dulu, jadi Iran itu benar-benar menderita di sana. So Obama says we're going to lift the sanctions. Obama katakan kita angkat embargonya. And what does Iran give? Dan apa yang diberikan oleh Iran kepada Amerika? Nothing. Tidak ada yang diberikan oleh Iran. Does that make any sense to you? Apakah itu masuk akal, saudara? Embargo diangkat tapi nggak berikan apa-apa. Does Obama know how to negotiate? Apakah Obama ini bisa bernegosiasi menurut saudara? It's very strange to me.
Sangat aneh bagi saya, But strange things are upon the world. tetapi hal-hal yang aneh memang sedang terjadi di seluruh dunia. Things are not as they used to be since the tetrad. Sejak Tetrat itu terjadi, maka hal-hal tidak berlangsung sebagaimana mestinya. The next day, Al-Shabaab terrorists, Muslim terrorists, gunned down 147 Christians while they were praying in Kenyan University. Saudara, 3 April, teroris dari Al-Shabaab Muslim, mereka menembak mati paling enggak 147 orang Kristen di University Kenya ketika mereka sedang berdoa. Then on the 20th of April, ISIS releases a half-hour video showing the murder of 30 Ethiopian Christians. Dan di 20 April, ISIS juga dia mengupload video, setengah jam videonya menunjukkan bagaimana pembunuhan 30 Kristen orang Ethiopia. It's happening so much now that we're almost getting used to this. Saudara, hal ini berlangsung begitu banyak sehingga kita mulai terbiasa dengan hal-hal ini. Then on the 25th of April, we had a 7.8 magnitude earthquake in Nepal. Dan 25 April 2015 terjadi gempa bumi 7,8 skala Richter And an avalanche on Mount Everest. di Nepal dan di avalanche di Gunung Everest. This killed 8,800 people at least Membunuh paling tidak 8.800 jiwa. and injured 23,000 people. Dan paling tidak yang luka-luka ada 23.000 orang. The Bible says that the high places will be shaken, Alkitab katakan bahwa tempat-tempat tinggi akan digoncangkan. that the mountains will be shaken. Gunung-gunung akan digoncangkan. Well, when I read that in the Bible, I question which mountain? Ketika saya baca itu di Alkitab, saya tanya, gunung yang mana? Well, wouldn't it be logical that the highest mountain in the world, Mount Everest, gets shaken in the end time? Bukankah akan masuk akal bagi kita, saudara, bahwa gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest, di hari akhir itu yang akan digoncangkan Tuhan. This was followed on the 12th of May by a smaller earthquake, Dan 12 Mei juga terjadi gempa bumi yang lebih kecil. and 218 people were killed. Tapi walaupun skala Richternya lebih kecil, tetapi 218 orang paling tidak terbunuh. 3,500 people were injured. 3.500 orang luka-luka. On the 23rd of June, ISIS shows us that it can invent new ways to torture and abuse its victims. Dikatakan 23 Juni 2015, ISIS menemukan cara baru untuk menyiksa dan juga melecehkan korban-korban mereka. They detonated the necks of all these men just to amuse and recruit new members. Mereka menaruh detonator di leher korban-korban ini untuk apa? Untuk membuat senang orang-orang yang membenci orang Kristen dan kemudian merekrut orang-orang baru. Is this business as usual? Apakah ini terlihat seperti biasanya, saudara? Is this the same as it's always been? Apakah hal ini kemudian terlihat sebagaimana biasanya? I don't think you even have to be very spiritual to realize the devil is real and he's very mad that Jesus is about to come back. Saya nggak perlu saudara terlalu rohani untuk mengetahui bahwa iblis berusaha begitu keras, dia begitu marah besar. Kenapa? Karena Yesus akan segera datang. I'm very sorry to show you these things. Saya sangat menyesal menunjukkan hal ini kepada saudara. But many people think nothing's happened. Tapi banyak orang berpikir nggak ada yang terjadi. Many people refuse to see what is obvious that God has shown as a sign in the sky. Banyak orang menolak untuk mempercayai apa yang Tuhan sudah tunjukkan di langit sebagai tanda. On the 23rd of June, ISIS captured from multiple camera angles the drowning of 5 caged men in a swimming pool. 23 Juni 2015, ISIS merekam gambar dari berbagai sudut kamera 5 orang di kerangkeng dan mereka ditenggelamkan 5-5-nya di satu kolam renang. I am not showing you the worst photo. Saudara, saya tidak menunjukkan kepada saudara foto terburuknya. The worst photo is after they lift the cage up. Foto terburuk dari kejadian ini adalah setelah mereka angkat kerangkeng ini. It is so cruel and so evil. Begitu sadis dan begitu kejinya. Then on the 26th of June 2015, something happened. 26 Juni 2015 suatu terjadi. The U.S. Supreme Court legalized homosexual marriage. Mahkamah Agung Amerika Serikat melegalisasi atau mensahkan pernikahan homoseksual. They say it's constitutional. Dia katakan itu mereka katakan itu seturut dengan konstitusi kita. But if you read the U.S. Constitution from beginning to end, the founders of America said nothing about marriage
in the Constitution. Dan tapi kalau Bapak sudah pernah baca konstitusi Amerika dari awal sampai akhir, tidak ada satu pun dalam konstitusi itu para pendiri Amerika menuliskan tentang pernikahan. They said when they say nothing in the Constitution, it means it is not the right of the federal government to touch it. Dan Mahkamah Agung mengatakan bahwa kalau misalnya tidak dikatakan dalam konstitusi, maka bukan menjadi hak bagi pemerintah federal untuk menyentuhnya, menjamahnya. But 320 million people in America have to accept what 5 lawyers say. Tapi 320 juta penduduk Amerika harus menerima apa yang dikatakan oleh 5 pengacara. So all the gays are celebrating in America. Dan seluruh kaum gay merayakannya di Amerika. And they want to bring this into Australia. Dan mereka ingin membawa hal ini di Australia. Jesus predicted this. Yesus sudah menyatakan hal He ini. said, as it was in the days of Noah. Dikatakan sebagaimana terjadi pada hari zaman Nuh. As it was in the days of Noah assumes you know the Old Testament. Sebagaimana terjadi pada zaman Nuh. Artinya Yesus menganggap kita ngerti perjanjian lama. If you don't know what happened in the days of Noah, you cannot understand end time. Kalau kita tidak mengerti apa yang terjadi pada zaman Nuh, maka kita tidak mungkin bisa memahami apa yang terjadi di akhir zaman. As it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. Sebagaimana terjadi pada zaman Nuh, demikianlah pada hari anak manusia dinyatakan. Just before the global flood, Noah lived among many homosexuals. Sebelum air bah atas seluruh dunia dicurahkan, maka Nuh hidup di antara orang-orang It's homoseksual. one of the last sins before great judgment. Itu adalah salah satu dosa terakhir yang terjadi sebelum penghakiman yang besar itu terjadi. Now, Jesus says, when you see it like Noah's time, you know you are in the end time. Yesus katakan ketika engkau melihat sekelilingmu seperti hari pada zaman Nuh, engkau tahu engkau lagi ada di akhir zaman. For 6,000 years, no country on planet Earth accepted homosexual marriage. Selama 6.000 tahun tidak ada satupun negara yang melegalisasi secara konstitusional pernikahan gay. For 6,000 years, nobody ever heard of any country that has homosexual marriage. Selama 6.000 tahun sejarah umat manusia tidak satu negara pun yang pernah mendengar tentang adanya pernikahan sama jenis. This year, after the 3rd blood moon, America accepts homosexual marriage. Tapi tahun ini setelah bulan berdarah ketiga, Amerika menerima pernikahan I want to show sesama you jenis. some hope. Saya mau menunjukkan satu harapan bagi saudara. Right after this, Vladimir Putin's United Russia Party unveiled the straight flag. You know the rainbow flag is for homosexual? They unveiled the straight flag to rival the gay pride symbol. Juli 2015, partai dari Vladimir Putin, Partai Persatuan Rusia, dia melayangkan bendera straight atau bendera lurus, saudara ya. Karena kita tahu bendera yang pelangi itu buat gay. Now, if you listen to only American prophecy teachers, you would think that Russia was from the devil. Saudara, kalau kita hanya mendengarkan guru-guru pengajaran akhir zaman dari Amerika, kita akan mengira bahwa Rusia ini semuanya tentang iblis. If you listen to American prophecy teachers, they might even say Vladimir Putin is the Antichrist. Mereka akan bilang kalau kita mendengar pengajar-pengajar akhir zaman dari Amerika, mereka akan bilang Vladimir Putin itulah antikrisnya. But Vladimir Putin stands for traditional family. Tapi Vladimir Putin, dia berdiri untuk mempertahankan keluarga tradisional, keluarga sebagaimana seharusnya. Vladimir Putin says America is godless, but Russia is Christian. Vladimir Putin mengatakan bahwa Amerika itu nggak bertuhan, tapi Rusia itu Kristen. So this is the problem: is if you're listening to only American perspective, you will often hear that whoever the Americans don't like, they must be the Antichrist. Saudara, jadi kalau ini masalahnya, kalau kita terlalu banyak mendengarin khotbah-khotbah orang Amerika, maka siapapun yang Amerika nggak suka, maka mereka adalah antikrisnya. Now, I understand this because I went to Bible school in America. Saya mengerti hal ini kenapa? Karena saya sekolah Alkitabnya di Amerika. I am a graduate of Rhema Bible Training Center in Tulsa, Oklahoma. Saya lulus dari Rhema Bible Training Center di Tulsa, Oklahoma. And before that, I lived in New York for 10 years. Sebelum itu saya tinggal di New York selama 10 tahun. America is a big place. Amerika adalah satu negara yang besar. It's the strongest economy. Memiliki ekonomi terkuat. When you live in America, you don't have to know anybody else in the world. Ketika engkau sudah tinggal di Amerika, engkau tidak perlu kenal siapapun orang di dunia ini. Americans think Canada is like another state of America. Kanada itu seperti cuma negara bagiannya Amerika aja, saudara.
They don't understand. The Canadians don't like that. Orang Kanada nggak suka kalau disebut Kanada ini bukan negara sendiri, tapi dia negara So bagian Amerika. when they interpret the Bible, they bring the American assumptions into it. Jadi ketika orang Amerika berusaha menafsirkan Alkitab, mereka juga bawa asumsi keamerikaan mereka di dalamnya. So I'm here to teach you that the Bible is not a book about America. Saudara, jadi saya di sini untuk mengajarkan kepada Bapak Ibu bahwa Alkitab bukan tentang kitab tentang Amerika. It's a book about Israel. Amen. Tapi Alkitab adalah kitab tentang Israel. And any country that has involvement with Israel, which is mainly the Middle Eastern Muslim countries. Dan segala negara yang berhubungan dengan Israel, ya pasti pada dasarnya adalah negara-negara Timur Tengah. I'm not even sure if Russia is going to invade Israel. Saya bahkan nggak yakin bahwa Rusia akan menyerbu Israel satu hari nanti. Many American preachers are very sure. Banyak orang Amerika percaya hal itu. They say it's country from the north. Dikatakan, oh negara dari utara itu It Rusia. has to be Russia. Pasti Rusia, negara dari utara itu Rusia tuh pasti. Oh, I opened the map. Saya buka peta, There's a lot of countries north of Israel. banyak negara di utara Israel, saudara. You know, Syria's pretty crazy. Syria itu cukup gila, dia ada negara di utara. Turkey used to be very powerful. Turki adalah negara di utara mereka dan juga sangat penuh kuasa. In fact, Turkey owned Jerusalem for 500 years. Saudara, Turki lah yang memiliki Yerusalem selama 500 tahun. Russia has never been interested in Jerusalem. Rusia nggak pernah tertarik sama Yerusalem, saudara. Maybe Vladimir Putin doesn't like Obama, Mungkin Vladimir Putin nggak suka Obama, but it doesn't make him the Antichrist. tetapi itu tidak membuat dia menjadi seorang That's antikris. watching the news and then bringing the news into the Bible. Lihat berita saudara dan coba bandingkan dengan Alkitab yang terjadi. Apa We yang ada di Alkitab. read the Bible first and then compare and see the news will catch up with the Bible. Jangan lihat berita kemudian bandingin sama Alkitab, tapi baca Alkitab dulu baru lihat berita saudara. So I've been saying for 10 years, look at Syria. 10 tahun berturut-turut saya sudah katakan, lihat Syria. You can go back, you can buy my end time teaching from 10 years ago. It's like the news today. Saudara bisa pulang dan kemudian beli pengajaran akhir zaman saya 10 tahun lalu. Itu seperti berita yang kita tonton hari-hari ini. I said, forget Brussels, Saya Belgium, Belgium ya. Lupakan Brussel, lupakan Belgia. France. Lupain Prancis. The Bible is not about those countries. Alkitab bukan bicara tentang negara-negara itu. But for years and years and decades, that's what prophecy teachers talked about. Tapi sama bertahun-tahun, dekade-dekade, itu yang diajarkan oleh para pengajar tentang akhir Because it's zaman. what they can see on the news. Kenapa? Karena itu yang mereka lihat di berita. But who controls the news? Tapi siapa yang mengendalikan berita? Bible-believing, born-again Christians? Apakah yang mengendalikan berita adalah orang Kristen lahir baru yang percaya Alkitab? No. Bukan, saudara. They control, these are ungodly people who control what they want us to see and hear. Yang mengkontrol media adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan yang mengendalikan kita untuk membuat kita percaya apa yang mereka mau kita percayai. So it's very important in this time, in the end time, that we be not deceived. Sehingga sangat penting bagi kita di akhir zaman ini untuk tidak tertipu. Jesus said, don't be deceived. Amen. Yesus katakan jangan sampai engkau tertipu, jangan sampai engkau sesat. How? Bagaimana? Read your Bible every day. Baca Alkitab kita setiap hari. God knows everything. Amen? Tuhan tahu segalanya. Amin. So thank God we can now have another symbol to wave instead of the rainbow flag. Puji Tuhan kita sekarang punya simbol yang lain untuk kita lambai-lambaikan dan bukan lagi bendera pelangi, saudara. So I want to start something viral. Jadi saya mau memulai sesuatu yang bisa berdampak luas atau viral gitu ya. Go to my Facebook. My latest post is the straight flag. Saudara bisa buka Facebook saya dan post saya terakhir adalah bendera keluarga ini. You like it, share it, and it will go around. Instead of people seeing the rainbow flag, they're going to see the family flag. Saudara, jadi supaya viral atau ini berdampak luas, saudara like kemudian saudara share sehingga orang-orang nggak ngeliat lagi di Facebook bendera pelangi, tapi mereka melihat bendera keluarga If seperti you ini. cannot read it, my Facebook is Discover Ministry. Praise God. Tepuk tangan jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudara. Oke, bagi Bapak Saudara yang tidak bisa membaca di layar atau nggak terlalu kelihatan begitu ya, Facebook saya adalah Discover Ministries. In fact, Russia has since 2013 an anti-gay propaganda law. Saudara, di Rusia sejak 2013 bulan Juni ada hukum anti propaganda tentang gay. They passed this law to protect children from propaganda that denies traditional family values. Mereka meloloskan undang-undang ini untuk apa?
untuk melindungi anak-anak dari segala informasi yang berusaha menyangkal tentang keberadaan keluarga sebagaimana seharusnya, keluarga yang tradisional. Recently, one of their Duma lawmakers said same-sex marriages are a mockery of the very concept of family. Dan salah satu pembuat hukum di sana yang bernama Alexei Lisovenko menyatakan bahwa pernikahan sesama jenis adalah penghinaan terhadap konsep keluarga. As it was in the days of Noah. Sebagaimana pada zaman Nuh. Well, how many countries accept homosexual marriage now? Seberapa banyak negara yang menerima pernikahan homoseksual sekarang secara terbuka? About 20 countries. Kurang lebih 20 negara. Now, you look at where it's pink. Saudara melihat di mana ada warna pink, merah muda, merah jambu. I have another prediction. Saya punya prediksi yang lain. That there's going to be meteorites that will fall on the earth and in the ocean. Akan ada meteor yang akan jatuh baik di bumi ataupun di laut. I believe it will hit the Atlantic Ocean. Di tanah atau di laut. Saya percaya akan ada meteor yang jatuh di Samudra Atlantik. Now, if something hit the Atlantic Ocean, Dan sesuatu menghantam Samudra Atlantik. look at the countries that will be affected. Saudara lihat negara yang akan memperoleh dampak dari benturan itu. It will be mainly the pink countries. Ketika suatu jatuh atau meteor jatuh di Samudra Atlantik, maka yang terkena dampaknya adalah negara yang berwarna pink. I believe the Bible predicted this 1/3 destruction 2,000 years ago. Saya percaya bahwa Alkitab sudah menubuatkan hal ini tentang sepertiga negara atau kehancuran di Look on the bumi. map. What is 1/3 of the world? Saudara bisa lihat di peta apa itu sepertiga negara atau bagian daripada bumi. North and South America make 1/3 of the landmass. Saudara, Amerika Utara dan Amerika Selatan itu adalah sepertiga dari luas daratan. Always take the simplest, most literal interpretation first. Saudara harus cari penafsiran yang paling sederhana dulu, baru cari yang rumit. And now, after the U.S. Supreme Court decision, from Canada all the way to Argentina, you're looking at a pink continent. Saudara, sejak Mahkamah Agung Amerika meloloskan hukum pernikahan sama jenis, maka dari Kanada sampai Argentina di selatan, semua kita lihat warnanya pink. No Asian country has homosexual marriage yet. Belum ada negara Asia yang menerima pernikahan sama jenis. Unfortunately, Australia accepts gay partnership. Sayangnya, Australia juga menerima kemitraan dalam hal sesama jenis. So my country not much better than America. Pasangan sama jenis, jadi negara saya tidak terlalu baik daripada Amerika. If judgment comes, we probably deserve judgment. Kalau penghakiman datang, mungkin negara kami layak mendapatkan penghakiman. If we get hit by a meteorite, I hope you will take my DVDs and give it to someone. Kalau negara kami Australia kena hantam sama meteor, saudara, saya harap saudara beli DVD saya dan kemudian berikan kepada orang lain supaya mereka waspada. I am not afraid. I'll just be happy in heaven with Jesus. Saudara, saya nggak akan takut dengan itu semua karena saya tahu saya akan bersuka cita di sorga bersama dengan Yesus. Okay, if you want to see the country names, there they are. Saudara mau melihat nama-nama negara yang menyetujuinya? The Netherlands was the first to legalize homosexual marriage, Belanda sebenarnya adalah negara pertama yang mengakui pernikahan sesama jenis. followed by Belgium, Canada, Diikuti oleh Belgia, Kanada, and the latest one is Ireland. dan yang terakhir adalah Irlandia. New Zealand is there too, you can see. Di sana ada New Zealand juga. All right, let's keep moving. Ayo kita maju lagi. On the 3rd of July, ISIS performed a mass execution. Setelah 3 Juli, ISIS melakukan satu eksekusi massal. They forced 25 teenagers to shoot Syrian soldiers in a Roman amphitheater in Palmyra, Syria. Saudara, mereka memaksa 25 orang remaja untuk menembak tentara Syria di amphitheater Romawi yang ada di Palmyra, Syria. They are so evil, they did this for fun. Mereka begitu jahatnya, saudara. Mereka melakukan ini hanya untuk kesenangan mereka. Fellow Muslims came to this theater as if they're showing up to watch a movie. Dan rekan-rekan sesama Muslim yang mendukung mereka, mereka datang ke teater ini seperti mereka lagi nonton film. At the same time, something else happened. Tapi pada waktu yang sama ada satu yang lain terjadi. There's a very famous ultra-Orthodox rabbi. Ada seorang rabi ultra ortodoks yang sangat terkenal. He's very old Dia tua sekali and very well respected. dan dia juga sangat dihormati. His name is Chaim Kanivsky. Namanya adalah Rabbi Chaim Kanivsky. And on the 3rd of July, it was reported that he issued a call for Jews to prepare for Messiah. Dan tanggal 3 Juli dikatakan bahwa
dia menyatakan orang-orang Yahudi harus bersiap untuk kedatangan Mesias. This is not a Christian preacher saying this. Saudara, ini bukan pendeta Kristen yang ngomong hal ini. Even the Jewish rabbi know he's coming. Bahkan Rabi Yahudi tahu Yesus akan segera datang, saudara. Rabbi Chaim said, Mashiach has arrived and I met him. Rabi Chaim mengatakan bahwa Mesias sudah datang dan aku telah berjumpa dengan dia. He predicted there is going to be a great war. Dia menubuatkan akan ada perang besar yang akan terjadi. That is exactly what Daniel chapter 8 says. Dan seperti yang dikatakan Daniel pasal 8. That's what Ezekiel 38 says. Ini dikatakan Yeskiel 38. He said, we are very close to complete redemption. Kita sudah sangat dekat dengan penebusan sepenuhnya. He also said the mourning and fasting of Tisha B'Av will be revert to a feast day. Dikatakan bahwa ratapan dan puasa dari Tisha B'Av akan diubah menjadi hari pesta atau feast day, hari pesta, perayaan. Tisha B'Av means the 9th of Av. That's the Hebrew month, Av. Tisha B'Av artinya tanggal 9 bulan Av, itu adalah bulan Yahudi. And the 9th of Av is considered the saddest day on the Jewish calendar. Dan dalam kalender orang Yahudi tanggal 9 bulan Av itu adalah hari sedih bagi mereka Twice semua. in Jewish history, twice the temples were destroyed on Tisha B'Av. Dan 2 kali dalam sejarah orang Yahudi, bait suci mereka diruntuhkan pada tanggal Tisha B'Av. But Jewish tradition says when Messiah comes, Tisha B'Av will change from a fast day of lamentation to a feast day of celebration. Saudara, tapi orang Yahudi juga yang menyatakan bahwa ketika Mesias itu datang, maka hari kesedihan, hari ratapan akan diubah menjadi hari perayaan, hari sukacita. When asked about the timing of Messiah's arrival, Rabbi Kanifsky answered, Ketika Rabi Kanifsky ditanyakan mengenai waktunya kedatangan Mesias itu, dia menjawab begini. he will come at the end of the sabbatical year. Dia akan datang pada akhir tahun Sabat, tahun sabatikal. Now, this is very exciting. Saudara, ini sangat menarik. I want to tell you about the sabbatical year, Saya akan bicara tentang tahun sabatikal atau tahun Sabat. but I think some of you need a bathroom break. Saya rasa beberapa dari kita perlu istirahat ke toilet sebentar. Some of you look like you need to get up and shake yourself awake. Beberapa dari saudara perlu bangun sebentar, mulai goncang-goncangan tubuh saudara. I've given you a lot of information. Saya sudah kasih banyak informasi malam ini. You are doing very well, Sejauh ini saudara masih menjadi murid yang baik, saudara. but Pastor, are we allowed to give them a break? Pak Gembala boleh istirahat ke toilet sebentar? No? Keep going? Can do? Can? Sure? Then everyone stand first. Mari bangkit Stand. berdiri dulu. Kalau misalnya mau lanjut, mari bangkit berdiri dulu sama-sama Bapak Ibu. Okay, extend your hand out. Ulurkan tangan saudara. Okay, and touch the shoulder of the person in front of you and massage them. Dan sentuh orang di depan saudara dan pijet orang di depanmu. Give them a good massage. Berikan pijetan terbaik. Thank you. Okay. Then you turn around and then let the other person do it to you. Kalau sudah balik badan saudara, jangan mau enaknya saja ya saudara ya, bagi-bagi enak saudara. Haleluya. Don't rush it, enjoy it. Free Jangan massage. buru-buru saudara, jangan buru-buru. Ini pijet gratis saudara. Kalau perlu tambah lagi. I said you will be glad that you came to church. Saya katakan saudara akan bersuka cita sudah datang ke gereja Tuhan. Are you happy? Apakah saudara bersuka cita di sini? Praise the Lord. All Puji right. Tuhan. Okay, you may be seated. Bapak Ibu saudara boleh duduk. You sure you're doing okay? Saudara yakin saudara baik-baik saja? You're a very good crowd. Saudara adalah jemaat yang sangat baik. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. This year is the sabbatical year. Tahukah saudara bahwa tahun ini 2014-2015 itu adalah tahun Sabat. Now, I don't believe in everything a Jewish rabbi says, Saudara, saya tidak percaya semua yang Rabi Yahudi katakan. but I think it's very interesting that he believes the Messiah comes at the end of the sabbatical year. Tapi sangat menarik ketika Rabi ini mengatakan bahwa Mesias itu akan datang
ketika tahun Sabat ini berakhir. Now, what is a sabbatical year? Apa itu tahun Sabat? Every 7 days there is a Sabbath day. Saudara, kita tahu sama-sama tradisi orang Yahudi setiap 7 hari, hari ke-7 adalah hari Sabat. The Bible is the only source of this concept. Dan cuma Alkitab sumber bagi kita untuk mengerti konsep ini. Whether you're Jewish, Buddhist, Muslim, you all have 7 days a week. Saudara, mau saudara Yahudi, Buddha, Muslim, kita semua punya 7 hari dalam seminggu. So, doesn't matter if people say, I don't believe the Bible. Nggak masalah kalau orang bilang, aku nggak percaya Alkitab. You cannot change what is true. Saudara nggak bisa merubah apa yang adalah kebenaran. Everybody on earth knows the concept of 7 days. Semua orang di muka bumi ini tahu konsep 7 hari. And it's not from astronomy. Dan itu bukan didapatkan dari teori astronomi. There's no reason in astronomy why we have 7 days a week. Sama sekali nggak ada alasan dalam teori astronomi kenapa kita bisa punya 7 hari dalam seminggu. Why not 16 days a week? Kenapa kok nggak 16 hari seminggu? Why not 3 days a week? Kenapa kok nggak 3 hari seminggu? Right? Because God, the Bible says, God made the world in 6 days and He rested on the 7th. Kenapa? Karena Alkitab kita bilang bahwa Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya 6 hari dan hari ke-7 dia Most istirahat. people know that, but they don't know there's also a sabbatical year. Banyak orang tahu tentang konsep 7 hari, tapi yang tidak banyak orang tahu adalah ada konsep tahun Sabat. Every 7 years, there is a sabbatical year. Setiap 7 tahun selalu ada tahun Sabat. And that's called the Shemitah year. Dan itu yang disebut dalam tradisi Yahudi disebut tahun, bahasa Indonesianya Semitah. Their year is not the same as our Gregorian calendar year. Tahun ini tidak sama dengan kalender Gregorian yang kita pakai sehari-hari. Their year started in September 2014. Tahun ini dimulai dari September 2014. It's not 2014 in the Hebrew calendar. Tapi dalam tahun atau kalender Yahudi bukan tahun 2014 buat mereka. It's 5,775. Tetapi on the dalam calendar. kalender Yahudi tahunnya adalah 5775. And this Shemitah will end on the 29th of Elul or the 12th to the 13th of September this year. Dan tahun Semitah ini atau tahun Sabat ini akan berakhir pada tanggal 12 atau 13 September 2015, tanggal 29 bulan Elul kalender orang Yahudi. Then every 7 times 7 years there's a jubilee. Dan saudara, setiap 7 kali 7 tahun, setelah itu akan ada tahun yang disebut tahun Yovel, tahun It's Yobel. the biggest celebration of liberty. Dan itu merupakan sebuah perayaan besar akan kemerdekaan, kebebasan. All debts must be forgiven. Semua hutang harus dihapuskan. Every slave must go free. Setiap tawanan harus dilepaskan. So 5776 will be jubilee. Tahukah saudara 5776 adalah tahun Yobel buat orang Israel. And then 5777 is called the year of perfection. Dan tahun 5777 disebut tahun kesempurnaan. 5 is a number of grace. 5 angka kasih karunia, angka anugerah. 7 is completion or perfection. 7 artinya kepenuhan, kesempurnaan. Again, that is the year 2017. Dan 577 adalah tahun 2017 For jatuhnya. many reasons, 2017 is going to be a mega prophetic year. Saudara, untuk beribu-ribu alasan 2017 akan menjadi tahun yang sangat profetik, saudara. Then we're going to have the next solar eclipse on the 13th of September. Saudara, gerhana matahari berikutnya akan ada 13 September 2015. Now, this will be the end of the Shemitah, Akan menjadi akhir dari tahun Shemitah and it will be the start of the Jubilee. dan akan menjadi tahun Yobel bagi orang Israel. Let me give you a Yovel. scripture for this. Saudara, ayatnya ada. Leviticus 20 says this, Imamat pasal 20 katakan ini. 20 and 25. Imamat 20 says, for 6 years, you can just translate from here. For 6 years you shall sow your field selama 6 tahun kau akan menabur di tanahmu and gather its produce. dan mengumpulkan hasil-hasilnya. But in the 7th year, the land shall have a complete rest. Tapi di tahun ke-7 maka tanah itu harus beristirahat sepenuhnya. That's the Shemitah. Itulah tahun Shemitah, tahun You Sabat. can see that God has instituted a cycle of 7. Saudara, kita lihat bahwa Tuhan sedang mengatur atau membuat satu siklus 7 tahun. This rest can be a blessing, Dan peristirahatan ini bisa menjadi berkat. but if we violate it, it becomes a curse. Tetapi kalau kita menodai tahun Sabat ini maka akan menjadi kutuk. So if you go and look at cycles of 7, you'll find something interesting economically. Kalau kita melihat siklus 7 tahun ini kita akan melihat sesuatu yang menarik secara ekonomi.
In 1966, there was a financial crisis and the market crashed 20%. 1966 terjadi krisis finansial, pasar saham jatuh 20%. Add 7. At 7. Add 7. Ditambah 7, You come to 1973. kita 966 tambah 7, 73. Tahun There was a 1973. petrol crisis and the market crashed again, 30%. Tahun 1973 ada krisis minyak terjadi, pasar saham turun 30%. Add 7. Tambah 7 Bapak Ibu Saudara. You come to 1980. Kita sampai di tahun 80. A recession begins. Ada resesi terjadi tahun 80. Add 7. Tambahin 7. 1987. Tahun 1987. The 19th of October was called Black Monday. 19 Oktober disebut Senin Kelam. The market crashed 22%. Pasar jatuh 22%. Add 7. Tambahin 7. You come to 1994. 1994. There was a big sell-off in the bond market. Ada penjualan besar-besaran di pasar saham. Add 7. Tambahin 7. 2001. 2001. The 9/11 terrorist attack. Kita tahu sama-sama 11 September. 6 days later, the market crashed. Serangan teroris, 6 hari setelah itu terjadi, pasar anjlok lagi. Add 7. Tambahin You come 7. to 2008. 2008. In September, the beginning of the global financial crisis. Bulan September terjadi global financial crisis, krisis keuangan global. The biggest loss by point on the Dow Jones, 777 points. Kerugian terbesar dalam indeks Dow Jones 777%. I don't think you have to be a genius Saya rasa saudara nggak perlu jadi orang-orang pintar-pintar amat to add 7, untuk nambahin 7 dari 2008. and you will come to 2015. 2008 tambah 7, 2015. And on the 13th of September is the last day of the Shemitah. Saudara, 13 September adalah hari terakhir dari Shemitah. Now there cannot be a stock market crash on that day Tidak akan terjadi pasar saham yang anjlok. because it's a Sunday. Kenapa? Karena itu adalah hari Minggu, saudara. So when to sell your share, I don't know. Saya nggak tahu saudara mau jual saham saudara, terserah. I'm not your financial Saya advisor. bukan penasihat keuangan saudara. I am only a minister. Saya cuma hamba Tuhan. But I recommend that you add 7. Saya merekomendasikan saudara tambah 7. What's going to happen? Dan apa yang akan terjadi? I don't know. Saya nggak tahu. But I look at the price of oil and I can see that it's crashed recently. Saudara, saya bisa melihat harga minyak. Saya bisa lihat bahwa baru-baru ini minyak tuh anjlok juga. If you turn on the TV, you can see the Chinese stock market crashing. Kalau kita buka nyalain TV, kita tahu sama-sama pasar saham Cina turun, anjlok. This chart is a comparison of the price movement of the Dow Jones in 1929. Tabel ini nyaris serupa seperti tabel daripada Dow Jones keruntuhannya di tahun 1929. When you compare it to the Shanghai Index in 2015, they look awfully similar. Indeks, kalau saudara bandingkan dengan indeks saham yang ada di Cina atau Shanghai tahun 2015, bentuknya sama. Since June 12, Sejak- three weeks ago, the Chinese stocks have fell 30%. Saudara, sejak 12 Juni, saham Cina jatuh anjlok 30%. $3 trillion have been wiped off the market. Saudara, 3 triliun hilang dari pasar. And if the pattern is prophetic, China still has more to go down. Dan kalau pattern atau pola indeks ini profetik, saudara, maka indeks saham Cina pasti masih banyak lagi atau masih jatuh lebih dalam lagi. Is this what's going to happen? Apakah ini akan terjadi? Maybe the US dollar will become toilet paper. Mungkin US dollar, uang dolar akan jadi tisu pembersih saudara di toilet. All right, I cannot teach you what to do, Saya nggak bisa mengajarkan kepada saudara apa yang harus saudara lakukan. but I do recommend that you learn what the Bible says. Tapi saya sungguh menyarankan, merekomendasikan, mari pelajari apa yang Alkitab Actually, I katakan. find very few Christians understand the economy. Saudara, ya saya menemukan hanya beberapa orang Kristen yang mengerti tentang ekonomi. So I taught our church about Christian
economics from a Christian perspective and about freedom and inequality. Saudara, saya mengajarkan dalam gereja kami mengenai ekonomi dalam kekristenan dan juga kemerdekaan. This is a two-part series. I only brought one at the table outside. The other one you can order. Saudara, seri ini dari 2 bagian. Saya cuma bawa 1 seri di luar, di meja di luar. Tapi yang satu lagi saudara bisa pesan. The other thing also is, as for me and my house, I am increasing my giving. Saudara, bagi saya dan seisi rumah saya terus menambah-nambah pemberian saya atau apa yang saya Our tabur. church is giving more Saudara, gereja kami memberi lebih lagi. because I think just in case Jesus does come, Karena kami berpikir bahwa kalau saja Yesus datang, I don't know what I'm going to say to Jesus if I just keep all the money in the bank account. saya nggak tahu apa yang akan saya katakan kepada Yesus kalau saya nyimpen semua uang saya di dalam rekening bank saya. Now, I'm not in a panic. Saudara, saya tidak sedang berada dalam keadaan God panik. did not tell me to empty my bank account, Tuhan tidak beritahu kepada saya untuk mengosongkan rekening saya, but I bukan. am giving more than usual. Tetapi saya memberi lebih lagi daripada biasanya. Now, a lot of people don't even know the different kinds of giving in the Bible. Banyak orang tidak mengetahui jenis-jenis pemberian atau persembahan yang berbeda dalam Alkitab. They have different motives and different results. Saudara, seringkali pemberian yang ada di Alkitab itu motifnya berbeda dan juga hasilnya berbeda. If you mix them up, they don't work. Kalau dicampur nggak bisa berhasil. So did you know there are 4 kinds of giving in the Saudara, Bible? secara umum dalam Alkitab ada 4 jenis persembahan atau pemberian. Do you know the difference between first fruits and giving alms? Tahukah saudara apa perbedaan antara pemberian sedekah dengan pemberian buah sulung? Do you know the difference between tithe and offering? Tahukah saudara apa perbedaan antara persembahan persepuluhan dengan persembahan khusus? I find a lot of Christians don't know. Saya menemukan banyak orang Kristen nggak mengerti hal ini. Some Christians say to me, Pastor, I tithe 5%. Beberapa orang Kristen bilang sama saya, Pak, saya kasih persepuluhan 5%. I say, you don't know what a tithe is. Berarti kamu nggak ngerti apa itu perpuluhan. You cannot tithe 5%. Kamu nggak bisa perpuluhan 5%. Your tithe belongs to your church, and it's 10%. Dan karena perpuluhanmu adalah milik gereja dan itu jumlahnya 10%. Some people say, I have increased my tithe to 15%. Beberapa orang bilang, saya menaikkan jumlah perpuluhan saya jadi 50%. You cannot tithe 15%. 50% bukan perpuluhan namanya. A tithe is 10%. Perpuluhan itu ya 10%. Now your 5%, I don't know what you did with it. Saya nggak tahu yang 5% mau diapain. Maybe it's offering, Mungkin itu persembahan, maybe it's almsgiving. mungkin itu sedekah. Some people say, I tithe to my own son. Beberapa orang bilang, saya kasih perpuluhan kepada anak saya sendiri. My son is a wonderful person. Anak saya adalah seorang yang sangat luar biasa. God understands. Tuhan ngerti kok. God understands, Tuhan ngerti. but you don't understand. Tapi saudara yang nggak ngerti, gitu ya. So maybe please get the DVD and learn. Jadi kalau kita nggak ngerti, nanti beli DVD-nya dan belajar Because sama-sama. giving is supposed to be a joy. Karena berikan persembahan atau menabur itu harus penuh dengan sukacita, So saudara. again, there are 2 sessions of this teaching. I only brought one. Ada 2 sesi dari pengajar ini, saya cuma bawa 1. The teruma, the first fruit, I did not bring, but please you can order if you want to learn. Seri yang pertama namanya The Teruma, tentang persembahan sulung, saya nggak bawa, nanti saudara bisa Now let's pesan. do something fun. Kita akan melakukan sesuatu yang menyenangkan nih. This calf with the 7 on its head was publicized by the Associated Press on the first day of the Shemitah year. Saudara, ada seekor sapi atau lembu dengan tanda 7 di kepalanya. Dipublikasikan oleh Associated Press tanggal 23 September, hari pertama dari Shemitah. On the 23rd of September last year, they publicized this picture, 23 September tahun lalu, gambar ini dipublikasikan. but they did not know what it means. Tapi mereka nggak ngerti maksudnya apa. They also did not know that on the same day they printed this picture, Mereka juga nggak tahu bahwa di hari yang sama ketika mereka print atau cetak gambar ini, another cow was born ada bayi sapi yang lain yang lahir on the first day of Shemitah. di hari pertama hari Shemitah. And it also has the number 7 written on it. Tahukah saudara, di kepala sapi ini ada tanda 7 juga. What does this mean? Maksudnya apa? 7 and 7. 7 dan 7. Well, I always go to the Bible. Saya selalu lihat Alkitab untuk 2 melihat hal ini. calves, 2 is the number of witness. 2 lembu atau 2 sapi melambangkan 2 saksi. Twice the number 7 appears. 2 kali angka 7 itu muncul And they're on cows. dan adanya pada sapi. I think I can remember a Bible story like this.
Saya rasa saya ingat ada kisah Alkitab tentang sapi-sapi, saudara. Each 7 reminds me of Pharaoh's dream of 7 fat cows and 7 lean cows. Dan setiap angka 7 pada sapi itu mengingatkan saya pada 7 sapi atau 7 lembu tambun dan 7 lembu kurus dalam mimpi Firaun. And Joseph interpreted the 7 to mean 7 years plus 7 years equals 14 years. Dan Yusuf menafsirkan mimpi Firaun itu bahwa 7 sapi ditambah 7 sapi artinya 7 tahun ditambah 7 tahun sama dengan 14 tahun. The first cow was given the name Benjamin. Saudara, sapi pertama itu dikasih nama Benjamin. Benjamin is the younger brother of Joseph. Dan Benjamin adalah adik bungsu daripada Yusuf. Is that a coincidence? Apakah itu kebetulan? Or is it a warning? Ataukah itu satu peringatan? I think it's a warning from God. Saya rasa adalah satu peringatan dari Tuhan. The 7 lean years, 7 tahun kurus. maybe the 7 years of tribulation are about to begin. Mungkin itu berarti 7 tahun aniaya yang Now akan you might terjadi. ask Pastor Steve, does God use animals to talk to us? Mungkin saya tanya Pastor Steve, emang Tuhan bisa pakai binatang untuk bicara ke kita? I don't believe it. Saya nggak percaya hal itu. Well, actually yes. God uses animals to talk to us when we refuse to listen to his human messengers. Saudara, ya, saya katakan ya. Tuhan bisa pakai binatang untuk berbicara kepada kita kalau kita menolak apa yang dikatakan oleh para pembawa pesan Tuhan. When you say, I didn't know it was the end time, Ketika saudara katakan, saya nggak tahu ini akhir zaman. God will say, don't you remember that pastor named Chocolate from Australia? Tuhan akan bilang, kamu nggak ingat apa ada pendeta datang ke kamu namanya Coklat dari Australia? And I sent him to you, Aku utus dia buat kamu. and he gave you my warning. Dan dia berikan peringatanku kepadamu. You say, oh, so much information I cannot remember. Aduh Tuhan banyak banget informasinya, saya sampai nggak ingat. So God says, okay, I send you 2 cows. Tuhan bilang, oke, kalau kamu nggak ingat apa yang pendeta itu katakan, sekarang tak kasih 2 sapi, kata I Tuhan. know you might forget Pastor Steve, but you will never forget 2 cows with 7 on its head. Ya mungkin kamu bisa lupakan pendeta yang namanya Pastor Steve, tapi kamu nggak mungkin bisa lupa dengan 2 sapi dengan angka 7 di And kepalanya. that's why God uses animals. Itu sebabnya Tuhan pakai binatang untuk He bicara kepada kita. understands us very well. Tuhan ngerti banget sama kita, saudara. In Numbers 22, God spoke to Balaam through a donkey. Kita tahu kisahnya sama-sama. Bilangan 22, Tuhan bicara kepada Bileam lewat keledai. Peter confirms this in the New Testament. It says, a dumb donkey speaking with a man's voice restrained the madness of the prophet. Petrus kemudian meneguhkannya, 2 Petrus 2:16 dikatakan bahwa keledai yang bodoh dapat berbicara dengan suara manusia untuk menghalangi niat jahat atau kegilaan daripada si nabi. In Mark chapter 14, God had to tell Peter, he said, you are going to deny me. Dan di Markus pasal 14, Tuhan harus bilang kepada Petrus gini, engkau akan menyangkal aku. Peter was very proud. Petrus sombong banget. I'm the best apostle. Aku rasul paling hebat. I'm the first pope. Aku paus pertama. No, he didn't say that. Enggak saudara. Enggak. But he was so proud that he was serving Jesus. Tapi Petrus begitu sombongnya, begitu angkuhnya bahwa dia sudah melayani Yesus. He said, all the rest of them may be scared, but not me. Dia bilang, yang lain boleh takut, tapi bukan saya. I'll be with you to the end. Aku akan terus menyertaimu sampai mati. Jesus said, you're going to deny me. Yesus bilang, kau akan menyangkal aku. I prayed for you. Aku akan mendoakan kau. You will change your heart after. Engkau akan mengubah hatimu akan berubah nantinya. Peter said, nonsense. Petrus bilang, gak mungkin. I am Peter, Aku nih Petrus, the rock. batu karang. Jesus says, never mind, I don't have any time. Yes. I'm going to send you a bird to talk to you. Yesus bilang, aduh ya udah deh kalau kamu nggak percaya, ya udah ntar aku kirim ayam jantan untuk ngomong sama kamu. And the bird went, "Quack, quack." Dan ayam jantan itu berkokok, saudara. And Peter said, oh my goodness, Petrus the bilang, bird is talking to me. Astaga, ayam itu berbicara kepadaku. Now my heart is convicted. Sekarang hatiku tertemplak. I repent. Aku bertobat. Jesus was right. Yesus benar. But he wouldn't listen to Jesus. He'd listen to a bird. Tapi dia nggak mau dengerin Yesus, saudara. Dia dengerinnya ayam. That's human. Manusia tuh kayak gitu, Bapak Ibu. Does God use animals to talk to us? Apakah Tuhan memakai binatang untuk berbicara kepada kita? On the 21st of February 2011, 107 whales beached themselves on the coast of New Zealand. Saudara, 21 Februari 2011 ada 107 paus yang mengaramkan diri mereka sendiri di pantai New Zealand. 2 days later,
The 6.3 earthquake struck Christchurch and killed 159 people. 2 hari setelah itu ada gempa bumi 6,3 skala Richter menghantam Christchurch, membunuh 159 orang. Did you know that 50 whales stranded themselves on the beach 6 days before the Japanese earthquake? Tahukah saudara ada 50 paus yang mendamparkan diri mereka di pantai Jepang sebelum terjadinya gempa bumi Jepang. 19,000 people were killed. Yang di mana gempa bumi itu membunuh 19.000 jiwa. I'm sure there were some Christian ministers that preached the end time to the Japanese. Saya yakin banyak pendeta yang mengkhotbahkan tentang akhir zaman kepada orang-orang I'm sure Jepang. many Christians are trying to reach their friends in Miyagi and say, repent and believe in Jesus. Saya percaya ada orang-orang yang berusaha menjangkau sahabat-sahabat mereka yang mungkin ada di Miyagi mengatakan, bertobatlah. But the Percaya pada Japanese Yesus. might have said, oh, I have lots of time. Tapi orang Jepang mungkin katakan, aku punya banyak waktu. Don't tell me about Jesus. Kamu gak usah cerita tentang Yesus sama aku. Let me live my life. Aku mau hidup hidupku. And so God said, you won't listen to my messenger, I send you whales. Tuhan bilang ini, kamu gak mau dengar orang yang kuutus untuk menyampaikan pesanku? Now, Yaudah, the Japanese have a tradition. They know when the whales come, the earthquake follows. aku kirimkan ikan paus. Dan orang Jepang punya tradisi bahwa kalau ada paus yang terdampar, maka akan ada gempa bumi yang But terjadi. it's so sad, many people won't listen to plain words from a human being sent by God. Tapi begitu menyedihkannya, banyak orang tidak mau percaya kepada kata-kata yang manusia katakan yang diutus oleh They Tuhan. want some other sign. Mereka pengennya tanda yang lain. And God is so merciful, sometimes He will send you a sign. Nah, karena begitu penuh belas kasihannya Tuhan, Tuhan akan tetap kirimkan tanda buat Did you saudara. know that on the 13th of April this year, 160 whales washed up on the Japanese beaches? Tahukah saudara buat 13 April tahun ini ada 160 paus yang terdampar di pantai Jepang. The Japanese newspaper ran a headline, mass dolphin, these are actually dolphins, mass dolphin stranding triggers earthquake fears in Japan. Sebenarnya ini lumba-lumba saudara, tetapi ada tajuk berita di surat kabar Jepang mengatakan bahwa terdamparnya lumba-lumba dapat memicu gempa bumi So terjadi di we're Jepang. right in the middle of the tetrad. Saudara, kita ada di tengah-tengah dari tetrat. There's been whales that have washed up in Japan. Saudara, ada ikan paus yang terdampar di Jepang. There's been an earthquake near Mount Everest. Ada gempa bumi terjadi di Gunung Everest. I think there's another mega quake coming. Saya merasa bahwa akan ada terjadi gempa bumi besar lagi berikutnya. Today there was a 7.0 earthquake in the Pacific Islands. Today. Hari ini terjadi gempa bumi 7,0 skala Richter di Kepulauan Pasifik. I think God is giving people plenty of warning. Saya rasa Tuhan sudah kasih banyak peringatan kepada umatnya. It's not God's fault if Bukan. people get hurt. Bukan salah Tuhan kalau umatnya masih terluka. Now, the Jubilee must follow the Shemitah. Saudara, 577 tahun Yobel itu adalah tahun setelah Shemitah. And the Jubilee doesn't get announced on the first day of the year, it gets announced on the 10th day, which is called Yom Kippur. Dan tahun Yobel itu tidak diumumkan pada hari pertamanya atau hari tahun barunya enggak, tapi 10 hari setelah itu yaitu di hari raya Yom Kippur. Yom Kippur this year is the 23rd of September. Dan Yom Kippur tahun ini itu jatuh pada tanggal 23 September. If the Jubilee starts this year, it must start on the 23rd of September. Dan kalau tahun Yobel dimulai dari tahun ini, maka tahun Yobel bagi orang Israel itu dimulai And if dari you 23 September. Look on YouTube, everyone's talking about the 23rd of September. Dan kalau saudara lihat YouTube, maka semua orang lagi ngomongin 23 September. 6 years ago in my book, The Divine Code, I had the 23rd of September 2015 written. 6 tahun lalu di buku saya Kode Ilahi, saya sudah menuliskan 23 September 2015 ada di situ. I'm not saying that Jesus must, rapture us on the 23rd. Saudara, saya nggak bilang bahwa Yesus harus mengangkat kita di tanggal 23 September. But I'm saying the time is very close. Tapi saya mau katakan bahwa waktunya sudah sangat singkat. Interesting, what will happen on that day? Menarik sekali apa yang akan terjadi di tanggal itu. The two world leaders will meet. Dua pemimpin dunia akan bertemu. President Obama and Pope Francis will meet at the White House. Dan Presiden Obama dan Paus Francis mereka akan berjumpa di Gedung Putih. I always say the white horse lives in the White House. Saya selalu bilang gini, kalau saudara dengarkan pengajaran saya, kuda putih itu selalu tinggal di Gedung Putih. They'll meet on the 23rd of September, which is the start of the Jubilee. That's 50 years since the capture of Jerusalem. Saudara, 23 September 2015 akan menjadi awal daripada tahun Yobel. Dan itu adalah 50 tahun sejak
penangkapan atau berhasil diperolehnya The Yerusalem. next bagi day, mereka. the Pope will do something no Pope has ever done before. Dan hari berikutnya, Paus akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh paus-paus sebelumnya. On the 24th of September, the Pope will be the first Pope to address the United States Congress. 24 September, Paus akan menjadi Paus pertama yang akan berbicara di hadapan Kongres Amerika Serikat. The question is why? Pertanyaannya, kenapa? We will soon find out. Kita akan menemukan jawabannya segera. Then there will be the last blood moon on the 28th of September. Dan bulan berdarah yang terakhir 28 September 2015. Now let's go back in time and remember the French Foreign Minister Laurent Fabius said alongside John Kerry, we have 500 days to avoid climate chaos. Menteri Luar Negeri Prancis yang bernama Laurent Fabius mengatakan bahwa kita akan ada 500 hari yang kita butuhkan untuk menghindari kekacauan iklim. That's a very strange thing for someone to say. Saudara, itulah hal yang sangat aneh untuk dikatakan oleh seseorang. He said it 3 times. Dia mengatakan hal ini 3 kali. So he said it on the 13th of May 2014. Dan dia mengatakannya tanggal 13 Mei 2014, You add 500 days, tambah 500 hari. you come to the 25th of September this year. Kalau kita tambah 500 hari berarti jatuhnya 500 hari itu adalah 25 September 2015. On the Jewish calendar, this is called the Days of Awe. Dan di kalender orang Yahudi masa ini disebut masa pengagungan. So look at the dates. Kita lihat tanggalnya Bapak Here's Ibu. a summary. Ini kesimpulannya. 13th of September is end of Shemitah. 13 September tahun ini adalah akhir dari tahun Shemitah. 14th of September, the start of the new year. 14 September awal tahun baru. The trumpets are blown 100 times. Hari Raya Sangkakala. Paul said Hari at the Seru. last trumpet, the dead in Christ will rise. Peniupan seru ini Paulus katakan bahwa ketika hari-hari terakhir di mana sangkakala itu dibunyikan, maka yang mati akan dibangkitkan. I'm not sure when the rapture is, Saya nggak tahu kapan rapture atau pengangkatan terjadi. but I know when the rapture occurs, the Bible says the trumpet will sound. Saya tahu bahwa kapan pengangkatan itu akan terjadi. Alkitab saya bilang begini, ketika sangkakala And dibunyikan. the Jews blow the trumpet, the shofar, every first of Tishri or the Feast of Trumpets. Dan semua orang Yahudi mereka selalu meniup sangkakala mereka atau shofar mereka di hari raya peniupan seru ini atau tanggal 1 Tisri. On the 15th of September is the end of a military exercise called Jade Helm 15. Tanggal 15 September adalah akhir dari latihan militer yang disebut Jade Helm 15 atau Jade Helm 15. Right now, the U.S. military is preparing for a global crisis and they're doing exercises in America. Sekarang tentara-tentara Amerika sedang mempersiapkan diri mereka, melatih diri mereka untuk menghadapi krisis global yang disebut Jade The Helm 15. 21st of September will be the International Day of Peace. Mereka melatih diri mereka di Amerika dan tanggal 21 September akan menjadi hari raya hari damai internasional. Didn't 1 Thessalonians 5:3 tell us that when they say peace and safety, then sudden destruction comes? Bukankah 1 Tesalonika 5 ayat 3 mengatakan kepada kita bahwa ketika orang-orang mengatakan damai dan baik-baik saja, maka kehancuran yang tiba-tiba akan terjadi. 23rd of September is Yom Kippur, the start of Jubilee. 23 September atau 10 Tishri itu adalah hari raya Yom Kippur, mulainya tahun Yovel. The Pope goes to the White House. Kita tahu sama-sama Paus akan berjumpa dengan presiden di Gedung Putih. The next day, the Pope goes to Congress. Hari berikutnya Paus akan berhadapan dengan Kongres Amerika. The next day is the 500th day of climate chaos. Hari berikutnya adalah hari ke-500 sampai terjadinya chaos atau kekacauan iklim. 3 days later, the Feast of Sukkot and the last blood moon, which is a super moon, an extra large moon. 3 hari setelah itu saudara adalah hari Sukkot di mana gerhana bulan yang terakhir atau bulan berdarah yang terakhir terjadi. Dan ini adalah super moon atau sangat besar gerhana I'm very bulan. happy to come and preach to you this month. Saya sangat bersuka cita, bersyukur kalau saya mengkhotbahkan hal ini kepada saudara bulan ini. Maybe this will be the last time that I will preach Mungkin here. mungkin ini adalah kali terakhir saya berkhotbah di tempat ini di hadapan saudara. But if not, I hope you're happy to see me again next year. Tapi kalau misalnya ini bukan yang terakhir kali, saya harap saudara masih suka atau senang mengundang saya kalau saya datang ke sini tahun depan, saudara. What does all this mean? Maksudnya apa?
I don't know if it's the rapture in September, Saya nggak tahu apakah September ini akan terjadi but I do know the Bible. pengangkatan atau enggak. Tapi yang saya tahu Alkitab katakan begini. 4 blood moons means war. 4 bulan berdarah artinya perang. And the Bible says war and desolation are determined Ya. till the end. Dikatakan bahwa perang dan pengasingan itu akan terjadi sampai akhirnya. So I expect World War III pretty soon. Dan saya melihat bahwa perang dunia ketiga itu akan terjadi sangat I segera. expect a nuclear exchange. Saudara, saya merasakan bahwa akan ada terjadi pertukaran perang nuklir. It might be unintentional. Mungkin tidak dengan niat tertentu. It might be just another disaster at Fukushima. Mungkin seperti bencana yang terjadi di Fukushima. Do you know that Chernobyl, which exploded in 1986, you know that it is still active? Tahukah saudara bahwa Chernobyl, tempat yang meledak di 1986, itu masih aktif sampai hari ini. Chernobyl can explode again anytime. Chernobyl, tempat di mana nuklir itu ada, saudara, bahan-bahan nuklir itu ada, bisa meledak kapanpun di hari-hari This is ini. the problem with Fukushima is there is absolutely no way, no scientist knows any way to contain this. Saudara, ini adalah masalah dengan Fukushima, hal yang sama juga terjadi di sana. Tidak ada ilmuwan yang dapat mencegah hal ini terjadi. So how should we respond? Bagaimana kita harus meresponi? I think it's not time to be lukewarm anymore. Saya rasa bukan waktunya kita suam-suam kuku lagi. Jesus said about the last end time church Alkitab, Yesus mengatakan mengenai gereja di hari-hari terakhir. in Revelation chapter 3 verse 15, Wahyu 3:15. I know your deeds that you are neither cold nor hot. I wish you were either cold or hot. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak panas, engkau tidak dingin. Aku berharap engkau panas atau dingin. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I'm going to vomit you out of my mouth. Jadi karena engkau suam-suam kuku, engkau tidak panas, engkau tidak dingin, maka aku akan memuntahkan engkau keluar dari mulutku. It's not a very pretty scripture, Ini bukan ayat yang terlalu enak didengar. but we must preach all of the word of God. Tetapi kita harus memberitakan seluruh yang ada dalam firman Jesus Tuhan. predicted that the last stage of the church, the last condition of the church will be lukewarm. Yesus menubuatkan bahwa kondisi di gereja pada hari-hari terakhir akan ada gereja suam-suam kuku. He tells us because we can change it. Saudara, dan Yesus memberitahu kepada kita karena Yesus tahu kita dapat mengubahnya. Now what does it mean to be lukewarm? Saudara, apa maksudnya menjadi suam-suam kuku atau hangat? The name of this church is called Laodicea. Saudara, ini ditujukan pada jemaat di Laodikia. It comes from 2 words, Laodicea. Laodikia lahir dari asal katanya 2 kata, Lao dan Disea. Leo in English has another similar word, laity or layman. Saudara, dalam bahasa Inggris ada persamaan dari kata Lao yaitu laity atau layman atau ratap, kesedihan. Decea means rule. Disea artinya hukum atau peraturan. Laodicea means the people rule. Dikatakan begini, Laodikia artinya orang-orang yang memerintah. In the last stage of the church, people will buy into democracy. Dengan kata lain, di hari-hari terakhir orang-orang akan dibagi atau dipisahkan dengan demokrasi. Hey, pastor can't tell me what to do. Aduh, pendeta nggak bisa ngasih tahu saya apa yang saya harus lakukan. I also hear God. Saya juga bisa dengar suara Tuhan kok. So the people rebel, Jadi orang-orang mulai memberontak. and the people want to rule. Dan orang-orang ingin memerintah sendiri. And God calls that church the lukewarm church. Dan Tuhan menyebut gereja seperti itu, gereja yang suam-suam kuku atau People hangat. say, I have rights. Gak panas, gak dingin, saudara. Orang-orang bilang, aku punya hak sendiri. Listen to me about how to run the church. I have my say. Kamu harus dengar aku gimana caranya jalanin gereja. Aku punya caraku sendiri. And instead of focusing on what God told each of us to do, we want to tell other people what to do. Dan kita bukannya berfokus kepada apa yang Tuhan suruh kita lakukan, kita malah berusaha kasih tahu orang atau nyuruh-nyuruh orang melakukan apa yang kita pikir baik untuk kita What is lakukan. the opposite of lukewarm? Saudara, apa lawan atau oposisi daripada suam-suam kuku atau tidak panas tidak dingin? Before we go home tonight, I hope we all think of being the opposite of lukewarm. Saudara, sebelum kita pulang malam hari ini, saya mau kita sama-sama berpikir untuk tidak suam-suam kuku. Artinya kita menjadi orang yang lawannya suam-suam kuku. My last question to you tonight, what is the opposite of lukewarm? Pertanyaan saya terakhir bagi Bapak Ibu Saudara, apa lawan daripada suam-suam kuku? Fire, Api, hot, on fire. on fire. Panas. What does that look like?
Eh, seperti apa? On fire, panas, menyala-nyala itu seperti apa saudara? You dance a little bit more. Saudara joget lebih banyak lagi? You sing a little bit louder. Saudara nyanyi lebih keras lagi? Let me show you what I think is the opposite of lukewarm. Saya mau tunjukkan kepada saudara apa yang menjadi bagi saya apa yang adalah lawan daripada suam-suam The kuku. opposite of lukewarm, what God wants us to be, Lawan daripada suam-suam kuku yang Tuhan inginkan kita untuk menjadi adalah is total surrender. penyerahan sepenuhnya. And it looks like this. Dan penyerahan sepenuhnya itu seperti ini. Amen. There is no one more on fire than Jesus. Tidak ada pribadi yang lebih menyala-nyala dibandingkan Yesus. And when bad things happened to Jesus, he did not blame anyone. Tapi ketika hal buruk terjadi kepada Yesus, Yesus nggak nyalahin He orang did lain. not defend himself. Yesus nggak bela dirinya sendiri. He didn't even fight. Yesus bahkan nggak melawan, saudara. He trusted God the Father to make it right. Dia hanya mempercayai Bapaknya untuk membenarkan dia. If you have to defend yourself, Kalau Bapak Ibu merasa engkau harus bela dirimu if you sendiri. take matters into your own hand, Kalau engkau berusaha untuk menyelesaikan permasalahanmu dengan caramu sendiri. the Bible calls that being lukewarm. Alkitab sebut itu yang namanya suam-suam kuku. Your focus is on yourself. Kenapa? Karena fokusmu kepada dirimu And sendiri God lagi. wants you to start focusing on Jesus again. Padahal Tuhan mau kita kembali berfokus hanya kepada Yesus. Hallelujah. Haleluya. Stop defending yourself. Berhenti cari pembelaan diri sendiri. Have faith. Milikilah iman. Allow God to take care of you. Izinkan Tuhan yang ngurus kita, A saudara. totally surrendered life is a life that's hot and on fire. Kehidupan yang berserah penuh adalah kehidupan yang sungguh-sungguh panas dan You menyala-nyala. cannot even make your life hot. Saudara, kita sendiri bahkan kita nggak bisa buat hidup kita You have panas. no power to make yourself on fire. Kita nggak punya kuasa atau kekuatan dari dalam diri kita sendiri untuk membuat diri kita panas atau Let menyala-nyala. God do it. Saudara, izinkan Tuhan melakukannya bagi setiap kita. So I say this before we pray, let go and let God. Saudara, saya katakan ini sebelum kita berdoa. Say Relakan with me. semuanya dan izinkan Tuhan. Say with me, let go Katakan and sama-sama, let God. relakan semuanya dan izinkan Tuhan. I cannot hear it. Saya nggak Let bisa go dengar, saudara. and let God. Lebih keras, relakan semuanya dan izinkan Tuhan. I want you to say it in English so I can hear it. Let Katakan dalam bahasa go, Inggris, saudara. follow me, and let God. Yeah, now you're on fire. Sekarang kau sudah menyala-nyala bagi Tuhan. Let's stand and we're going to pray. Mari bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu, kita mau berdoa.